Siapa di sini rekan-rekan semua yang mau belajar sosial media, affiliate marketing, dan ingin dibimbing menghasilkan income dari rumah secara rutin? Ketik 3. Coba, saya boleh minta feedbacknya. Oh, pada 3 ya. Jadi gini rekan-rekan semua, kata kuncinya adalah dibimbing. Saya mengalami karena saya dibimbing. Saya tidak pernah menyangka bisa membangun 800.000 follower, membangun ribuan tim affiliate sampai sekarang, dan mengakumulasi penjualan dari sosial media, nggak cuma menghasilkan omset, tapi juga menghasilkan income bersih selama bertahun-tahun. Ya, itu karena saya dibimbing, saya dimentori. Nah, nanti yang mementori saya, national mentornya kita semua, akan berbagi di part yang kedua. Ya, beliau adalah dokter spesialis, Dokter Yulia Sari, yang sudah mengakumulasi income bersih 31 miliar dan akan menolong rekan-rekan semua diikutkan ke program bimbingan. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya berbagi tentang my vision, my goal ya. Jadi, saya punya goal di tahun 2030 membantu 100.000 orang menjadi content creator dan affiliate yang menghasilkan income. Dan rekan-rekan saya mau cerita dikit ya, karena kebetulan saya banyak mendampingi rekan-rekan dokter. Di program kita aman dari MKEK, karena kami tidak mendorong dokter harus jualan secara hard selling. Kami menggunakan rules dan kode etik sehingga dokter tidak harus jualan hard selling, tapi tetap bisa menghasilkan income. Nah, pertanyaan saya, siapa di sini rekan-rekan semua yang mau terlibat dan mau menjadi bagian dari 100.000 orang yang menjadi content creator dan affiliate marketing? Yang mau ketik mau. Siapa di sini rekan-rekan semua yang mau menjadi bagian satu dari 100.000 orang yang kami bimbing secara rutin dan program bimbingannya gratis, mentoringnya free, pendampingannya seumur hidup, yang mau ketik mau. Soalnya rekan-rekan semua kalau tidak mau nggak apa-apa, karena saya hanya bisa membimbing orang-orang yang rendah hati. Saya hanya bisa mendampingi, kebetulan saya mendampingi banyak konsulen, banyak dokter spesialis dan para prof gitu ya, dan beberapa pemilik rumah sakit. Saya hanya bisa mendampingi yang rendah hati. Kalau tidak rendah hati, kebanyakan cincongnya, kalau rekan-rekan sebanyak alasannya, mohon maaf Bapak Ibu, sampai di sini. Ya, cuma sampai di sini slide-nya. Sepakat Bapak Ibu, yang sepakat klik sepakat. Yang sepakat ketik sepakat. Kalau rekan-rekan semua tidak dalam kondisi rela dibimbing, tidak mau dibimbing juga, nggak apa-apa juga. Karena kebetulan antrian untuk program belajar itu banyak sekali. Jadi rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan yang memang serius untuk mau belajar, saya ucapkan welcome dan congratulations. Dan bagi rekan-rekan yang mau dibimbing, kata kuncinya adalah rekan-rekan, saya usianya 60 tahun. Bapak Ibu, saya punya partner yang 80 tahun. Saya punya dokter senior 71 tahun, 69 tahun, 80 tahun. Dokter Surya, Dokter Quirinus, Dokter Ana, dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis rehab medik. Bapak Ibu, jangan pernah melihat kehidupan kita hanya berdasarkan usia. Selama Bapak Ibu dibimbing, didampingi, rekan-rekan punya kesempatan yang sama kok untuk berhasil. Sepakat ya rekan-rekan ya. Jadi, rekan-rekan semua, bagi yang siap untuk belajar. Saya minta sepakat dulu sama saya. Simak sampai slide terakhir, karena yang menyimak sampai slide terakhir, mereka akan dapat akses untuk dibimbing rutin seumur hidup. Yang kedua, sepakat sama saya, pada saat sesi ini, mohon jangan sambil nyambi. Jangan sambil nyambi jemur, nyambi menanak nasi, nyambi melakukan hal yang lain. Kecuali rekan-rekan semua lagi jaga di poli, lagi ada tindakan. Tadi tektokan sama dokter spesialis bedah tulang, partner saya dokter Mega. Mas Herma, sorry lagi ada tindakan, panggilan Sito. Nggak apa-apa. Tapi rekan-rekan yang di rumah, ya, saya mendorong rekan-rekan semua untuk benar-benar menyimak dengan baik. Dokter Rusinita, sepakat. Sepakat, sepakat ya. Spesialis anak, spesialis PA, oke, patologi anatomi ya, welcome dok. Ya, jadi rekan-rekan semua, saya lagi banyak mendampingi rekan-rekan yang lagi belajar membangun sosial media dan ingin menghasilkan. That's why agenda kita hari ini, yang pertama kita akan belajar tentang mengenal dunia affiliate, yang kedua kita akan belajar mengenai peluang affiliate terkini, yang ketiga kita akan belajar bagaimana caranya untuk dibimbing dan disupport untuk bertumbuh menghasilkan income. That's why teman-teman semua, mari kita belajar mulai dari yang part pertama. Oke, Bapak Ibu semua, saya mau kasih pilihan. Rekan-rekan tertarik bad news dulu atau good news dulu? Tertarik bad news dulu atau good news dulu? Good news dulu atau bad news dulu? Silakan. Kita ngomongin kondisi fakta. Ya, kita ngomongin kondisi fakta. Coba saya mau lihat feedbacknya.
Bad news dulu. Oke, baik. Lebih suka bad news dulu ya. Oke, baik. Rekan-rekan semua, saya mau berbicara tentang ini. Ini apakah mitos atau fakta? Boleh minta feedbacknya? Ini mitos atau fakta? Fakta. Oke, baik. Fakta, fakta, fakta. Oke, ini fakta. Ya, Bapak Ibu tahu ya, rekan-rekan ya, ini ngomongin fakta. Ini bukan mitos. Saya lagi banyak mendampingi rekan-rekan yang kondisinya nggak mudah, yang kalau punya background di bisnis sih mungkin oke ya, tapi kalau belum pernah punya bisnis, tiba-tiba kondisinya kayak gini kan nggak mudah. Saya FEUI angkatan 2004 dan tidak ada jaminan orang yang kuliah di kampus UI pun lepas dari PHK. Saya punya partner yang kena PHK juga, FEUI loh. Dan memang tidak mudah. Ini kondisi bad news yang mau nggak mau kita harus terima. Kondisi nggak mudah, ya. Nah, itu kenapa rekan-rekan harus pahami yang namanya manufacturer, beberapa bisnis lagi mengalami kondisi nggak mudah, termasuk supermarket, itu kondisi nggak mudah karena daya beli menurun. Betul atau betul? Coba ibu-ibu boleh ketik di kolom komen, betul atau betul? Bahkan ada penurunan mudik sekitar 30%. Betul atau betul? Ada penurunan mudik 30%. Ini saya baca berita tadi pagi. Kenapa? Karena tidak semua warga punya kemampuan budget untuk beli tiket pulang pergi karena biaya hidup meningkat sehingga tidak semua nggak mudah. Maksudnya era nggak mudah. Saya ngomong begini itu tidak mudah, rekan-rekan. Saya berdoa banget program ini bisa menolong banyak orang. Dan berbicara mengenai kondisi ini, rekan-rekan, ya kita memahami bahwa ada faktor penentu atau basic fundamental yang membuat akhirnya banyak orang mengalami kondisi nggak mudah. Biaya sehari-hari meningkat. Ibu-ibu, betul atau betul? Kalau bapak-bapak mah nggak peduli. Ya, biaya sekolah meningkat, biaya kesehatan meningkat, tiket meningkat, biaya rumah tangga meningkat, uang transportasi meningkat untuk pulang pergi mudik. Ya, dan itu biayanya meningkat pesat. Nggak usah jauh-jauh, rekan-rekan. Maaf, ini lagi puasa ya, tapi saya cross check. Saya suka beliin Ultramilk. I- eh, Saya suka beli Ultramilk. Itu harga Ultramilk, saya nggak pernah lupa, 2 tahun lalu itu 14.000 seliter. 14.000 seliter. Sekarang sekarang 24.000. Naik 9.000, naik sekitar 40%. Wow. Saya bilang, wow, ini sederhana banget ya, tapi naik gila-gilaan. Dan rekan-rekan semua ini ngomongin tentang fakta. Dan sedihnya lagi, saya mau tanya dengan jujur, para rekan-rekan tenaga kesehatan, era semakin mudah atau era semakin nggak mudah? Bantu jawab. Tenaga kesehatan. Saya lagi banyak mendampingi dokter spesialis obgyn. Saya lagi banyak mendampingi rekan-rekan dokter spesialis anak. Saya punya banyak partner dokter spesialis bedah saraf, bedah plastik, spesialis BRE ya, bedah plastik rekonstruksi. Saya lagi banyak mendampingi rekan-rekan dari spesialis bedah tulang. Dan rekan-rekan tenaga kesehatan nggak cuma dari rekan-rekan dokter, bahkan perawat, bidan, bahkan kemarin ada yang demo. Satu partner saya ternyata tim saya ikutan demo juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak dibayar THR-nya. Ininya belum turun, Jaspel, Jasmetnya belum dibayar. Ini ngomongin kondisi fakta yang nggak mudah. Betul atau betul? Betul atau betul? Dokter Wiwi, betul atau betul? Iya, ini kondisi nggak mudah ya Dokter Oh Soli ya, nggak mudah. Tapi rekan-rekan, tempat saya itu Mas, siap, Mbak Retno. Jadi rekan-rekan saya cuma bilang begini, Anda punya dua pilihan. Anda mengeluh, Anda complaining, Anda joget-joget Blackpink, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi kehidupan nggak berubah. Atau Anda yang mau berubah. Anda mau pilih yang mana? Anda komplain bertahun-tahun berbulan-bulan. Atau Anda mencari mentor, mencari partner, mencari komunitas yang baik. Anda pilih yang mana? A. Anda komplain tiap hari ke pemerintah, ke ini, kondisi, ke perang, ke pemilik rumah sakit, atau apapun. Itu A. Atau B. Saya memilih untuk berubah. Saya mau belajar sosial media, belajar affiliate, bertumbuh, menghasilkan income. Apapun kondisinya, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai bapak rumah tangga, saya mengambil tanggung jawab penuh. Ini kehidupan saya, ini anak-anak saya, ini keluarga yang harus saya perjuangkan. Saya tidak mau hanya komplain, saya akan berubah untuk kehidupan lebih baik. Anda mau pilih yang mana? Anda pilih yang B, yes.
Soalnya kalau rekan-rekan pilih yang A, pintu keluarnya sebelah kiri, Pak. Silakan, Pak. Teman-teman, kalau jadi partner saya yang saya dampingi seumur hidup, Anda harus memilih yang B. Karena saya punya mental progresif. Saya bukan fix mindset, saya grow mindset. Makanya rekan-rekan yang bergabung jadi partner saya, kalau banyak komplainnya, banyak negatifnya, saya akan keluarkan dari grup. Serius. Tapi kalau mereka orang yang saya dampingi, rendah hati, mau belajar, banyak berpikir positif, nggak banyak komplainnya. Tapi Pak Hermas, saya usia tidak muda lagi. Pak, saya sibuk, saya padat, saya nggak benda modal, saya nggak punya uang. Tapi Pak, saya mau dibimbing. Rekan-rekan semua, disinilah tempatnya. So, rekan-rekan semua, saya mau kasih good news. Siap good news? Ini dia good newsnya. Era 200 juta pengguna handphone, di mana 110 juta pengguna TikTok, dan 80 juta pengguna Instagram. Ini adalah good news. Coba ketik good news. Sambil ketik good news, rekan-rekan boleh minta tolong di foto, di screenshot slide ini, bagiin ke grup-grup affiliate nasional ya. Di screenshot bagiin ke teman-teman. Oke, ini good news. Kalau ada 200 juta pengguna handphone, 110 jutanya pengguna TikTok, 80 jutanya pengguna Instagram, ada fenomena di mana fenomena ini lagi merebak bahwa side hustle atau dapat income itu bermodal pakai handphone. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini rekan-rekan semua yang sudah pernah dapat income dari handphone? Ketik sudah. Yo, siapa yang sudah pernah dapat income dari handphone? Cuma pakai HP doang. Ketik sudah. Oh, ini yang pada ketik sudah tim-tim saya ini. Bol Belum bodong mulu ya, jangan cari yang bodong lah, cari yang halal, legal, yang baik. Wow, ini yang sudah pada, oh halo dok, ya ya. Jadi rekan-rekan semua, saya mau cerita ya, biar rekan-rekan memahami. Saya bekerja sampai tahun 2011 sebagai pegawai kantoran. Sejak tahun 2011 sampai sekarang, 13 tahun, saya tidak pernah bekerja lagi dalam konteks kantoran. Saya bekerja dari rumah dan saya menggunakan handphone. Dari tahun 2011, Bapak Ibu, saya pakai handphone. Dan yang menarik adalah income saya jauh lebih besar dibanding saya bekerja kantoran di perusahaan besar. Saya dulu bekerja di perusahaan multinational company, perusahaan Inggris, di Sudirman, Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, Bapak Ibu, ya, dan saya tidak pernah menyangka kehidupan berubah dari handphone. Saya bisa punya aset, punya kendaraan. Dari handphone saya bisa menghidupi keluarga selama 13-14 tahun. Dan bukan cuma income sambilan, bahkan income-nya bisa 5, 10, 15 kali lipat dibanding UMR. Tinggal PR-nya rekan-rekan semua, siapa yang mau dibimbing? Ini dia, era affiliate marketing. Coba ketik di kolom chat, affiliate. Yo, ketik di kolom komentar, affiliate. Apa itu affiliate? Yang sudah pada tahu ketik sudah, yang belum ketik belum. Yuk, bantu jawab. Yang sudah pada tahu ketik sudah, yang belum ketik belum. Oke, ini masih banyak yang belum tahu ya. Bentar, tak foto dulu ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, saya tanya lagi ya. Ada yang pernah dengar reseller? Ada yang pernah dengar reseller? Reseller? Ada yang pernah dengar reseller? Sudah, oke. Dulu, zaman dulu, rekan-rekan kalau mau beli jilbab, atau jualan jilbab, atau jualan kue, Bapak Ibu harus ambil di Tanah Abang, ambil di Glodok, ambil di supermarket besar, Anda bawa ke Tangerang, Anda bawa ke Bekasi, Anda jual di lapak rekan-rekan semua. Itu yang namanya agen dan reseller. Udah mulai paham belum? Kalau kita mau jualan hijab, saya dulu jualan jilbab, Bapak Ibu. Ganteng-ganteng ini jualan jilbab, ngerti bergo, ngerti ciput, ngerti hijab instan. Wah, saya jualan kayak gitu ya. Bapak Ibu, saya mau cerita. Dulu, orang kalau mau jualan hijab instan, ngambil di Tanah Abang, jual di Depok, jual di Ciawi, jual di Bogor. Sekarang rekan-rekan semua, kalau orang mau jualan, klak klik, pencet tombol, share ke teman. Klak klik, pencet tombol, share ke teman. Atau bahkan cuma ngundang ke dalam Zoom. Itu yang namanya affiliate. Yang paham ketik paham. Joinnya gratis, nggak perlu stok barang, dibimbing rutin, diajarin sampai bisa menghasilkan income cuma dari rumah. Yang kebayang ketik kebayang. Jadi rekan-rekan, kenapa banyak partner-partner saya background dokter? Karena background dokter kan sibuk, pegang 3 rumah sakit maksimal, padat pasiennya. Tapi partner-partner saya yang rekan-rekan dokter spesialis yang kondisi ekonominya lagi nggak mudah karena income-nya turun, justru bisa menghasilkan income tanpa harus meninggalkan profesi. Ini yang namanya affiliate. Saya mendampingi satu partner, dokter spesialis bedah tulang, yang bulan pertama 15 juta, di bulan ketiga 90 juta, income bersih. Saya dampingi secara khusus. Kok bisa? Karena affiliate. Tanpa jualan di sosial media, tanpa kena kode etik, karena jualannya soft selling. Jadi rekan-rekan semua, apa itu affiliate Pak Hermas? Contohnya kayak gimana? Cara kerjanya bagaimana? Ini dia.
Affiliate adalah sebuah sistem bisnis sederhana, modal minim, dapat dikerjakan oleh siapapun, dan karena joinnya gratis, tidak ada syarat apapun. Rekan-rekan bisa melakukan hal yang sama. Pak, saya nggak pernah jualan. Tenang, partner saya banyak yang nggak pernah jualan. Pak, saya nggak ada modal. Oh, saya mulai dulu juga nggak ada modal. Pak, usia saya 55 tahun, 58 tahun. Ketemu sama partner saya yang usia 80 tahun. Ketemu partner saya sama usia yang 70 tahun, 74 tahun. Saya punya partner bidan 74 tahun. Saya punya partner dokter 80 tahun. Saya punya partner mama-mama 68 tahun. Jadi tidak ada alasan. Rekan-rekan semua nggak bisa sukses. Coba ketik di kolom komen, tidak ada alasan. Tidak ada alasan teman-teman tidak bisa sukses di era affiliate. Betul atau betul? Betul atau betul? Yes. Berikutnya, kenapa affiliate marketing begitu booming di era sekarang? Karena kita bisa menghasilkan income, kita bisa mendapatkan income meskipun modal nggak ada. Modal pakai handphone, Bapak Ibu. Ya ada modal, modalnya handphone dan internet. Ya, kalau nggak ada internet, lah kumaha damang, Bapak Ibu. Kumaha ya kagak bisa. Ya, satu lagi rekan-rekan semua. Ya, kata kuncinya, rekan-rekan, kalau mau membangun affiliate, kita harus pahami kelebihan-kelebihan ini. Kelebihannya joinnya gratis, dapat income dari manapun, nggak perlu stok barang, bisa meraih income. Ini era yang berubah. Kalau dulu kita kuliah tinggi-tinggi dan mahal-mahal, untuk dapat income 20-30 juta, itu biayanya mahal dan sekolahnya tidak murah dan sekolahnya lama, betul nggak? Ya, tapi di era sekarang, Bapak Ibu, kita bisa menghasilkan income 20, 30, 50, 100, 150, 250 juta. Itu bermodal pakai handphone selama dibimbing. Kata kuncinya, kok saya nggak bisa, Pak? Kok saya kena bisnis bodong, Pak? Kok saya nggak dapat income-nya, Pak? Pertanyaannya, sudah punya mentor belum? Mentor adalah orang yang mendampingi setiap hari. Coba, yang sudah punya mentor ketik sudah, yang belum ketik belum. Yang sudah punya mentor adalah orang yang mendampingi setiap hari. Partner-partner saya, 1.600 partner affiliate saya dampingi setiap hari. Kecuali libur lebaran. Libur lebaran, libur semua ya, Bapak Ibu ya. Oh, nggak semua orang punya. Nggak semua orang punya. That's why. Mentor adalah orang yang ngajarin sosial medianya, content creationnya, personal brandingnya, cara ngomongnya, public speakingnya, cara nge-live-nya, cara jualannya, cara program produknya. Diajari sampai bisa, bahkan dari nol. Nah, that's why era tren sekarang, Pak, fashion gimana? Pak, edukasi gimana? Elektronik gimana? Bisa, cuma berdarah-darah. Saingannya wakeh, betul nggak? Ada di industri kesehatan dan kecantikan yang bertumbuh dan menjadi megatrend bahkan 16 triliun di tahun 2022. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana caranya. Oh ya, sebentar, sebelum saya lupa. Ada kelemahannya affiliate. Saya lupa. Kelebihan ini ada kelemahannya nggak? Ada. Mau tahu nggak kelemahannya? Mau tahu nggak kelemahannya? Kelemahannya adalah karena joinnya gratis. Orang jadi menganggap affiliate itu murahan. Karena joinnya gratis, dia nggak merasa bisnis besar. Saya punya restoran modalnya satu outlet 400 juta. Restoran kecil sih, saya ngeluarin sekitar 2 miliar. Dapat apa Pak Hermas? Dapat hikmahnya, rugi, bangkrut, ditinggal partner, bankrupt. Dan karena join affiliate gratis, beda sama saya ngebangun franchise 125 juta, 400 juta, kita jadi nggak serius ngerjainnya. Betul atau betul? Karena menganggap reseller affiliate itu gratisan, jadi akhirnya nggak serius. Betul atau betul? Coba kalau rekan-rekan semua, modal affiliate itu 1 miliar, Bapak Ibu nggak akan pernah tinggal diam, nggak akan pernah santai-santai. Betul atau betul? Bapak Ibu, saya modal affiliate gratis, bahkan nggak sampai 10 juta, bahkan ada yang gratisan. Tapi karena saya punya mindset, bisnis gratisan, murah atau apapun, saya nggak boleh mengerjakan bisnis setengah-setengah, maka saya akan melakukan dengan all out. That's why saya nggak pernah lupa. Dalam satu bulan, saya bisa hit omset 1,4 miliar. 2023 pada saat satu launching program, saya bisa menghasilkan profit 231 juta. Income bersih ya, udah kena potong pajak. Saya nggak perlu bayar admin karyawan, saya masuk ke rekening 231 juta dalam waktu 3,5 minggu dari affiliate. Sekarang saya mau tanya, kalau affiliate bisa menghasilkan income besar, Bapak Ibu mau ngerjainnya biasa aja atau serius? Kalau sosial media dan affiliate bisa menghasilkan income besar, Bapak Ibu mau ngerjainnya biasa aja atau serius? Iya dong, harus serius. Soalnya kalau nggak serius Bapak Ibu semua, sayang. Ada target nggak Pak Hermas? Nggak ada target. Cuma kadang-kadang kalau orang nggak ditargetin ya, kita nggak pernah mentargetkan orang. Target harus dari diri sendiri. Jadi jangan saya targetin Bapak Ibu harus tembus profit 10 juta. Ya nggak mau saya. Teman-teman harus mentarget diri sendiri. Affiliate itu nggak ada targetnya. Target harus dari diri sendiri. Betul nggak? Ya nggak, Dokter Edi? Ya nggak, Mbak Desi? Iya, harus serius. Nah, pertanyaan berikutnya. Piye carane, Mak? Piye carane, Pak? 5 hal syarat affiliate yang baik.
yang rekan-rekan semua harus pilih. Yang pertama, cari affiliate yang unik, cari yang eksklusif. Jangan yang affiliate-nya abal-abal, bodong, setahun 2 tahun launching terus Anda ikutan. Jangan. Cari yang unik, eksklusif, artinya affiliate tersebut bukan pasaran. Karena kalau jualan, kayak saya jualan hijab instan. Saya jualan hijab instan, Bapak Ibu tahu? Saya jualan hijab instan 45.000. Hijab instan saya jual itu 45.000 di online. Tiba-tiba pasien, customer saya Bapak Ibu, ada yang order hijab instan 35.000. Langsung turun omset saya. Tiba-tiba bulan ketiga, partner saya beli 25.000. Langsung bangkrut bisnis saya. Kebayang nggak? Karena pasaran. Sehingga rentan dengan perang harga. Ya, yang kedua, cari bisnis atau program yang ada pendampingannya, ada after sales-nya, dan kalau Anda jualan produk, ada garansinya. Karena kalau teman-teman di TikTok, nggak ada garansinya, betul atau betul? Saya live streamer TikTok, 2 tahun saya live streamer TikTok, dan saya bisa menghasilkan income gede, 20-30 juta, bersih ya. Tetapi, yang namanya TikTok, itu algoritmanya naik turun, betul atau betul? Algoritma jualan itu naik turun. Dan kalau akunnya mati, matilah sudah akunnya. Ya, jadi cari yang ada after sales dan garansi. Yang ketiga, cari yang ada pendampingan dan mentoring rutin. Di luar sana, peluang itu banyak. Tapi yang mendampingi cuma di awal doang, habis itu ditinggal mentornya juga banyak. Siapa di sini rekan-rekan semua yang pernah berbisnis dan tidak didampingi? Ketik saya. Siapa di sini rekan-rekan semua yang ditawarkan bisnis di awal bilangnya di mentoring, habis itu ditinggal sama mentornya? Ada? Bapak Ibu, Dokter Ayu, Mbak Kairul ya. Teman-teman tak cerita ya. Saya bersama partner sudah 15 tahun pendampingan conference call, dan saya pribadi sudah 6-7 tahun dan tidak pernah berhenti pendampingannya. Kecuali libur Natal, Nyepi, Paskah, Lebaran, Idul Adha, ya, kecuali libur-libur kenegaraan gitu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau program harian kami grup nasional udah 15 tahun. Nggak pernah berhenti. Programnya juga gratis. Tapi kata kuncinya rekan-rekan, kalau bimbingannya ada, kitanya harus rendah hati untuk belajar. Jangan sampai, sorry Pak ada kondangan, sorry Pak ada kitanan, sorry ada arisan. Kalau teman-teman ada poli lagi jaga IGD, lagi ada panggilan sito, nggak apa-apa. Tapi kalau karena, sorry kondangan kitanan arisan, sorry kondangan kitanan arisan, Bapak Ibu, saya cuma bilang, oh iya, nggak apa, silakan. Tapi mohon maaf, waktu saya yang berharga dan para mentor hanya bisa menolong orang-orang yang rendah hati dan rela dibimbing. Ya, makanya Bapak Ibu kalau dibimbing itu nggak boleh songong, nggak boleh sombong, harus rendah hati. Kenapa? Karena mentornya satu, muridnya banyak, maka rekan-rekan semua harus belajar membuka diri, membuka hati untuk step by step dibimbing. Bapak Ibu, saya itu backgroundnya GM, saya backgroundnya CEO, saya ada sombongnya Bapak Ibu. Saya punya 110 karyawan yang saya gaji setiap bulan 500.000. Pada saat THR saya bayar 800 juta. Saya punya 8 manajer, 2 sekretaris, 2 OB. Saya punya 24 customer support. Saya punya 16 bisnis kan, punya berapa cabang kantor. Nah, pada saat saya collapse, ya Bapak Ibu, bangkrut ya, ditipu partner. Saya ketemu Dokter Yulia Sari, mentor saya yang akan ngisi sesi 2. Saya diajarkan untuk rendah hati, dan itu nggak mudah buat saya. Yang punya karyawan banyak, itu nggak mudah. Yang saya disupirin Bapak Ibu itu nggak mudah. Rekan-rekan semua, akhirnya saya memutuskan, Pak Hermas mau berhasil nggak? Mau. Mau dibimbing nggak? Mau. Harus rendah hati. Akhirnya saya merendahkan hati saya, merendahkan diri saya untuk saya dibimbing. Jadi kalau rekan-rekan semua mau bertumbuh, kata kuncinya adalah rela dibimbing. Ya, kalau siap ketik satu. Kalau siap dibimbing ketik satu. Ya, makanya rekan-rekan saya tadi malam mendampingi 4 dokter spesialis, 3 dokter umum, 10 mama-mama. Ya, ada yang teleponan private, ada yang zooman dokter hewan juga gitu ya, ada eh, dokter Sahat ya, ini harusnya di sini ada dokter emailnya dokter Sahat gitu ya. Dan saya bilang, dok, di program kita pendampingan yang rutin, kata kuncinya adalah dokter harus belajar rendah hati untuk dibimbing, karena kata kuncinya adalah pendampingan rutin. Karena ketika kita didampingi rutin, kita bertumbuh. Oke, nah yang keempat, ketika pendampingan rutin, langkah berikutnya adalah praktek sosial media. Ya, dijajarin cari duit kok songong, iya betul. Wih, Dokter Sahat, welcome dok. Dokter Sahat Simanulang. Wih, banyak dok. Di sini banyak Parsaotaon dok. Ya, banyak Parsaotaon. Kita mau ngebangun Pematang Siantar, Sumatera Utara gitu ya. Dan Bapak Ibu saya mau bilang gini, kata kuncinya ini Dokter Sahat itu saya terinspirasi sama beliau ya. Beliau tuh punya bisnis banyak. Beliau chat sama saya dan juga Zoom, Pak saya rela dibimbing untuk serius. Dan saya bilang gini ke Dokter Sahat, saya bilang ke partner-partner saya yang lain, termasuk
ngedampingi dokter Ika yang sudah 120.000 follower, ngedampingi dokter Pras yang sudah 1,2 juta follower. Saya bilang, dok, kalau berkenan, ayo dok, saya dampingi belajar sosial media. Saya dampingi memanfaatkan sosial media. Siapa yang siap belajar? Sosial media adalah kendaraan yang sangat cepat. Tetapi, anggaplah ini adalah Ferrari. Kalau kita tidak mengerti mengendarai Ferrari, kagak jalan Bapak Ibu. Mau tahu nggak, Ferrari itu tombol setirnya ada sekitar 8 sampai 14 tergantung model Ferrarinya. Kalau F1 itu ada sekitar 32 tombol. Harga setir F1 Ferrari itu sekitar 2,5 miliar. Setirnya doang Bapak Ibu, bukan mobilnya. Setirnya doang. Ya, tapi kalau mobil Ferrari yang bukan F1, Bapak Ibu, saya mau cerita. Tidak semua orang bisa mengendarai Ferrari. Kenapa? Salah kendarai nabrak, betul nggak? Dan that's why sosmed itu kayak Ferrari. Kalau kita nggak ngerti nyalainnya, nggak ngerti cara pakainya, nggak ngerti cara ngendarainya, sami mawon, bio miwon, betul nggak? Betul atau betul? That's why rekan-rekan sosmed affiliate dan peluang affiliate yang nanti akan dibagikan. Rekan-rekan semua wajib belajar step by stepnya. Pertanyaan basic yang banyak ditanyakan, Mas, bagus IG apa TikTok? Jawabannya simpel. Kalau Anda udah jago ngomong, jago public speaking, pakai IG. Tapi kalau Anda belum jago ngomong, estetiknya belum bagus, pakai TikTok. Kenapa? Karena IG suka pada yang estetika tinggi. Ya, tapi TikTok umum. Nah, IG Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kalau rekan-rekan mau membangun Instagram, Anda mulai dari mengoptimize bio Instagram Anda. Ini yang paling basic. Sekarang saya mau tanya dengan jujur, ini banyak rekan-rekan yang baru. Pertanyaan saya ulang. Siapa di sini rekan-rekan semua yang membangun personal branding ketik saya? Buat teman-teman yang mau membangun personal branding ketik saya mau tanya dengan jujur. Apakah profile picture Bapak Ibu sudah pakai wajah belum? Atau gambar kucing, gambar binatang kesayangan, atau gambar view, pemandangan, gambar sepeda, bukan wajah Anda, gambar wajah anak, gambarnya bukan wajah Anda, ketik ampun. Kalau wajah profilnya adalah gambar jalan raya, gambar hitam doang, gambar abstraksi, ketik ampun. Ada? Yang gambar-gambar gambar ya. Oh, sudah. Ini teman-teman yang sudah pada pakai wajah ini partner-partner saya ini. Ya, ampun. Kenapa? Kalau personal branding tetapi profile Bapak Ibu gambarnya gambar wajah hewan kesayangan, kan Anda bukan membangun personal branding. Betul nggak? Anda membranding hewan kesayangan Anda. Nah, ini yang pada komen-komen ini tim partner-partner ya. Rekan-rekan semua saya mau kasih tahu. Buat teman-teman yang mungkin dalam hatinya, oh iya ya, profile picture saya belum saya ganti, ganti wajah Anda. Ya, pola Instagram, polanya sederhana, satu hari satu. Saya ngebangun Instagram bisa ngebangun 1.200 tim partner affiliate. Saya dulu jualan kue lebaran, Bapak Ibu. Saya jualan cookies, saya jualan popcorn, dan Bapak Ibu saya bisa menjual 50.000 pieces dari Instagram. Kenapa? Karena saya memanfaatkan keilmuan Instagram satu hari satu konten. Satu hari satu konten. Nggak harus jago cukup banget. Nggak harus jago ngomong, tapi perlu belajar step by step. Yang kedua, TikTok marketing. Perhatikan baik-baik. Kata kuncinya membangun sosial media adalah memanfaatkan juga TikTok marketing. TikTok, rekan-rekan. Ada yang namanya optimasi bio, ada yang namanya konten one day one content, ada yang namanya melakukan 30 dan 90 hari. Nah, TikTok itu punya kelebihan yang tidak dimiliki sama Instagram. Tingkat viralnya itu bisa jauh lebih besar. Kalau Instagram kalau mau viral, dia harus bagus, kontennya harus bagus, harus jago ngomong, public speakingnya bagus. Tetapi TikTok, saya punya partner, namanya salah satu partner lah, ya saya nggak perlu sebut nama. Beliau tadi pagi report ke saya, rata-rata konten beliau ditonton oleh 200 orang, 200 orang, 200 orang, 300 orang. Tiba-tiba dalam 2-3 hari ini ditonton berapa? 150.000 view. 170.000 view, satu konten. Viral FYP. Dan beliau mengalami kenaikan follower dalam waktu 3 hari. 1.400 follower. Pengen belajar Bapak Ibu? Pengen belajar? Nanti rekan-rekan saya mau kasih tahu. Bagi rekan-rekan yang hadir sampai selesai, saya ulangi, bagi rekan-rekan yang hadir sampai selesai di slide terakhir, ya, saya akan kasih akses training gratis juga, ya, cara memulai affiliate dan sosial media. Saya akan kasih bocoran gimana partner saya tadi, ya, bisa dapat 170.000 penonton, ya, view karena ilmu klik, konten live interaksi konsistensi, konten live interaksi konsistensi, ya, sore. Yang bisa ikut hanyalah rekan-rekan yang hadir sampai slide terakhir. Apa yang saya lakukan? Saya praktek satu hari satu konten.
Saya praktek 1 hari satu konten. Jadi saya tuh nggak pakai cang cincong. Diminta mentor saya, Mas Herma 1 hari 1, oke. Mas Herma 1 hari 1, oke. Saya nggak pakai cang cincong. Saya rutin aja bikin konten. Pak, backgroundnya kan nggak bagus. Loh, background saya pohon-pohonan sambil nunggu anak. Saya mau membuktikan bahkan background saya pohon-pohonan sambil nunggu anak. Saya bisa ditonton oleh 69.000, 8.000, 24.000. Dan saya baru mulai bikin kontennya. Apa yang saya lakukan? Melakukan RUTIN alias rutin. That's why teman-teman kunci suksesnya adalah 3 poin. Konten yang bermanfaat. Konten yang memberi nilai tambah. Yang punya nilai tambah. Jadi rekan-rekan kebayang nggak? Saya punya banyak partner yang kemarin cerita dan curhat gitu ya. Dokter spesialis, salah satu dokter spesialis yang sudah subspesialis ngambil ngambil pain, yang subspesialisnya. Beliau curhat sama saya. Mas Hermas tahu nggak? Saya tuh agak kaget ya. Karena saya itu udah subspesialis. Dan saya ambil kuliah tuh hampir 14 tahun. Dan akhir-akhir ini pasien saya itu larinya ke orang yang baru lulus PPDS, baru selesai lulus PPDS, tetapi followernya 100.000. Kebayang nggak rekan-rekan? Yang kebayang ketika kebayang. Saya subspesialis. Ini bukan berarti teman-teman harus gini ya, tidak. Ini curhatan salah satu partner saya yang saya lagi dampingi. Jadi saya subspesialis, tetapi pasien-pasien saya larinya ke rekan sejawat saya yang baru lulus PPDS, bahkan dulu saya ajar beliau, tapi followernya beliau 100.000. Saya tanya, kenapa ya dok? Karena mungkin pasien-pasien deket sama yang bikin konten. Tapi rekan-rekan saya mau bilang gini, konten yang bermanfaat itu membangun hubungan. Konten yang bermanfaat membangun engagement. Ya, jadi rekan-rekan, ini yang namanya apa? Mirip kayak toko, mirip kayak brand. Brand yang nyebar-nyebar brosur, brand yang membangun sosial media. Kalau nyebar brosur hanya dapat di RT RW-nya, betul nggak? Tapi yang membangun sosial media se-Indonesia. Sampai sini kebayang? Termasuk personal branding. Kalau kita nggak pernah membangun branding kita, orang nggak kenal kita. Interaksi, reply dan komen, dan konsistensi. Bapak Ibu semua, kata kuncinya adalah melakukan secara rutin. Ya, jadi teman-teman, ya kata kuncinya itu ya, kita nggak terasa udah jam 9.40. Ya, saya cuma mau bilang begini, simak sampai selesai untuk bisa dapat akses grup bimbingan gratis. Ya, ini partner-partnernya sedang saya dampingi. Ada Dokter Winda dari 600 follower ke 1.000 ke 4.000. Sekarang Dokter Winda sudah 44.000 follower. Ada Dokter Mega, dokter spesialis bedah tulang. Sekarang beliau sudah hampir 9.000 follower. Ada Dokter Ika, saya dampingi dari 800 follower, sekarang sudah 120.000. Dan apakah ini hanya untuk para dokter? Tidak. Ibu rumah tangga juga banyak, rekan-rekan yang pemula juga banyak. Kata kuncinya adalah punya komunitas yang mendampingi. Kelima, kalau rekan-rekan mau berhasil, bergabung dalam komunitas yang baik dan saling support. Nomor 5 ini rekan-rekan semua, saya paham banget. Tidak punya komunitas, sekali punya komunitas isinya ngomongin politik, betul atau betul? Sekali punya grup WA isinya ngegosipin politik. Oh, marahin inilah, marahin Anies, Jokowi, Prabowo, Megawati, Anies, Jokowi, Prabowo, Megawati. Itu aja yang diomongin. Kecuali kalau ngomongin politik bisa dapat cuan. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, ember. Ya, kebayang kan rekan-rekan? Banyak itu Mas, bikin grup isinya ngomongin Jokowi, Megawati, Prabowo, Anies. Itu aja ngomongannya, gak ada yang lain. Kecuali kita ngomong dapat uang, ya maksimal. Tapi kalau komunitas yang baik, komunitas yang mensupport dan mendukung kita bisa menghasilkan income, why not untuk Anda bisa bertumbuh? Nah, di luar sana ada banyak affiliate. Di luar sana akan ada banyak peluang. Tapi cari yang seperti apa? Cari, pertama, cari yang produknya unik dan eksklusif. Dua, cari yang ada after sales-nya yang berkualitas. Cari yang bisa membangun dengan sosial media. Cari yang ada bimbingan rutinnya. Cari yang ada komunitas yang saling support dan ada mentor yang mendampingi rutin. Yang keenam, cari yang bisa membangun tim affiliate dan bisa dikerjakan apapun background Bapak Ibu. Dan rekan-rekan semua, abis ini kita akan belajar di part yang kedua. Bagaimana ada sebuah sistem affiliate yang bisa dikerjakan dari rumah dan kita bisa membangun tim, membangun income meskipun kita pemula. Saya akan masuk lagi di sesi ketiga. Ini sesi pertama sudah selesai. Ya, saya akan masuk lagi di sesi ketiga. Di sesi ketiga, rekan-rekan semua saya akan ajarkan dan saya akan infokan bagaimana caranya bisa dibimbing rutin. Joinnya gratis, nggak perlu stok barang, dibimbing rutin. Saya ajarkan sosial media. Keilmuan 17 tahun tumplek-plek saya kasih free buat rekan-rekan semua di part yang ketiga. Pertanyaan saya, sesi kedua akan ada peluang affiliate.
Saya ulangi, sesi kedua ini akan ada peluang affiliate. Jika ada peluang affiliate, joinnya gratis. Ini saya kasih pelan-pelan biar paham ya. Ini endingnya ada peluang affiliate. Jadi jangan ditanya lagi ya, kok ini ujung-ujungnya ada peluang affiliate? Kan di posternya jelas ada peluang affiliate. Kalau teman-teman ada yang komplain, ya mohon maaf Bapak Ibu, bukan di sini tempatnya. Tapi kalau rekan-rekan semua adalah orang yang memang mau belajar sosial media, ketik mau. Mau belajar sosial media dapat peluang affiliate-nya ketik mau. The join-nya gratis, nggak perlu stok barang, dibimbing rutin. Sesi kedua rekan-rekan semua, mentor saya. Beliau mendampingi 1.000 content creator. Mendampingi lebih dari 800 dokter. Ya, beliau juga seorang dokter spesialis. Dan beliau mendampingi saya dari minus 2 miliar. Sampai akhirnya bisa menghasilkan omset 1,4 M satu bulan. Beliau membangun lebih dari 12 negara. Dan yang menarik adalah beliau energinya nggak pernah habis untuk menolong kita semua. Ya, beliau akan menolong rekan-rekan di part yang kedua. Ya, tapi saya minta kesepakatan dulu nih. Yang sepakat, ketik sepakat. Sesi kedua, mohon jangan bertanya dulu. Tanya jawab di part yang ketiga. Sesi kedua rekan-rekan semua sepakat dulu sama saya menyimak sampai selesai. Hanya 35 menit plus ada testimonialnya. Dr. Yuliasari akan membagikan ada sebuah peluang affiliate yang menolong ribuan orang bertumbuh cuma dari rumah, menghasilkan income cuma dari rumah. Ya, dan juga ada program sehatnya dan kita akan belajar langsung. Ya, mentornya kita semua sambil saya mau cross check dulu ya. Dr. Yulia udah ready belum ya? Sebentar. Nanti takutnya sinyalnya beliau sebentar. Dr. Yulia kalau sudah ready boleh ketik di kolom komen. Oke, sudah ready. Alright. Nah, beliau sudah mengakumulasi income bersih dari affiliate senilai 31 miliar. Seorang ibu-ibu dengan 3 orang anak, emak-emak sama kayak rekan-rekan semua para mama-mama, tapi beliau sudah memulai lebih dulu, 15 tahun yang lalu. Ini dia, kita sambut saja langsung mentor kita semua, Dr. Yulia Sari. Silakan, Dok. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih ya, hari Jumat pagi dan udah mau Lebaran nih, Mas Hermas. Ini semua pada semangat banget ya, mau belajar dan juga mau bukan cuma mau belajar sosmed afiliasi, tapi mau belajar punya income. Betul nggak? Saya mau sapa-sapa dulu siapa di sini yang teman-teman pengen belajar sosmed dan menghasilkan menghasilkan income, boleh ketik angka 1. Belajar sosmed dan menghasilkan income, ketik angka 1. Oke. Kalau cuma mau belajar sosmed aja, ada yang nomor 2. Ada nggak yang mau belajar sosmed doang, yang penting followernya banyak ya, tapi income-nya nggak ada, nggak apa-apa. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, berarti kita sepakat ya teman-teman ya, seperti yang dibilang oleh Mas Hermas tadi, bahwa kami memang mengundang Bapak Ibu semua untuk melihat ada sebuah peluang afiliasi dengan memanfaatkan sosial media, dan Bapak Ibu juga didampingi juga untuk belajar sosmednya. Karena kalau belajar sosmed kemudian nggak tahu juga menggunakan platform apa, teman-teman belajarnya 2 kali langkah nanti. Udah belajar sosmed, habis itu bingung lagi. Ini mau diapain ya? Mau diapain ya? Nah, ini adalah sebuah program yang komplit banget ya. Oke, Bapak Ibu izinkan saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari, background saya seorang dokter spesialis patologi klinik. Sebelumnya saya pernah menjadi seorang peneliti juga. Tetapi 15 tahun terakhir ini saya adalah seorang affiliate pro di sebuah perusahaan afiliasi global partner internasional yang beroperasi di seluruh Indonesia dan juga berpartner global di 54 negara. Hingga per hari ini saya membangun tim afiliasi di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga ke 12 negara ya. Saya sudah bangun tim afiliasi saya. Nah, Bapak Ibu. Sebelum saya memulai, Bapak Ibu, barangkali sedikit kenapa saya bisa bertemu dengan peluang afiliasi ini sekitar 15 tahun yang lalu, sedang sekolah PPDS, nggak punya waktunya, dan saya bukan dari apa ya, bukan dari PNS gitu ya. Jadi saya benar-benar harus mengeluarkan tabungan. Dan singkat cerita, waktu itu tabungan habis, terpaksa saya ekstra jaga malam, sekolah sambil jaga malam ya untuk dapat tambahan income. Dan saat itu karena overload pekerjaan dan saya kondisinya lagi hamil,
saya mengalami flek yang akhirnya besoknya keguguran. Disitulah turning point-nya saya sadar betul profesi saya sebagai seorang dokter itu tidaklah aman Bapak Ibu. Kenapa? Setelah keguguran, saya minta izin untuk tidak jaga. Kira-kira ada nggak rumah sakit yang mau bayar dokter honorer nggak kerja 1 bulan Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira? Kalau Anda ya direktur rumah sakitnya, terus ada dokternya yang honorer nih Bapak Ibu. Ada nggak? Ada? Nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada rumah sakit yang membayar dokter honorer yang nggak kerja 1 bulan. Dan disitulah saya akhirnya menyadari gimana kalau ternyata ya suatu saat seiring dengan umur bisa jadi sayanya yang sakit ya, keterbatasan fisik ada di sana, atau saya harus merawat keluarga yang sakit, bisa pasangan, bisa anak-anak, bisa orang tua, atau bahkan misalnya karena seiring umur kita menua, fisik kita menurun, kita mengurangi jam praktek kita, otomatis income kita berkurang. Padahal saya sadar betul ketika kita bertambah umur, nggak ada tuh yang biayanya berkurang. Benar atau benar Bapak Ibu yang sepakat ketik angka 1 dong ya. Kita bertambah umur nggak ada tuh yang kebutuhan atau pengeluaran kita menurun, betul nggak? Ini ada yang lebih senior di atas saya, di atas 50 tahun, merasakan, oh makin umur saya pengeluarannya makin berkurang loh. Nggak ada Bapak Ibu, tapi potensi income kita, apapun yang menyebabkan ada, yang mengharuskan fisik kita ada di sana, maka ketika fisik kita menurun, kemungkinan income kita akan menurun. Dan disitulah momen yang bagi saya syukuri sampai sekarang, saya diperkenalkan dengan sebuah peluang afiliasi melalui sebuah teknologi program yang awalnya saya nggak terlalu tertarik karena ditawarkannya adalah saat itu programnya untuk perawatan wajah gitu ya. Saya bilang, aduh lagi sekolah nggak penting-penting amat gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Tapi begitu dikatakan ini ada peluang afiliasi untuk dapat income dan saya akan diajarkan, saya melirik Bapak Ibu. Dan saya dicobakan dengan teknologinya dan saya bilang, wow teknologinya keren, tapi belum membuat keputusan saya untuk langsung bergabung dengan afiliasinya. Hingga ketika dikatakan ini bisa dikerjakan fleksibel, ya, bisa dikerjakan saya sambil tetap studi, wah menarik nih saya bilang. Akhirnya Bapak Ibu dengan segala keterbatasan saat itu, income juga nggak banyak, ya, habis sebulan nggak ada gajian tuh Bapak Ibu ya, tabungan udah nggak ada, saya terpaksa pinjem uang Bapak Ibu dengan kakak saya, adik saya, dan saya bersyukur sekali saya membuat satu keputusan itu pinjam uang dan akhirnya bergabung dengan program afiliasinya ya, dan ternyata itu keputusan yang betul-betul saya syukuri sampai hari ini karena keputusan itu telah mengubahkan kehidupan kami sekeluarga dan kehidupan orang-orang yang kami juga kenalkan melalui peluang afiliasi ini ya. Jadi dalam waktu 1 bulan saya balik modal dan di bulan ketiga saya terima income hingga 41 juta. Lumayan atau lumayan banget Bapak Ibu? Yang lumayan boleh ketik angka 1, yang lumayan banget ketik angka 2. Bagi saya lumayan banget, saya pernah kerja IGD, saya pernah kerja dokter peneliti, lembaga badan penelitian punya Amerika juga yang rata-rata gajinya itu 7 sampai 8 kali dokter umum di Indonesia itu nggak pernah terima income sebesar itu Bapak Ibu. Yes, bagi saya lumayan sekali ya. Dan dari situlah Bapak Ibu saya akhirnya makin serius melihat peluang afiliasi ini. Wow, ternyata banyak hal yang betul-betul membuat saya meyakini ini adalah sebuah peluang yang baik, bukan hanya untuk saya, tapi untuk banyak orang. Kenapa? Hanya dalam waktu 1 bulan, saya bisa mendabelkan omset Bapak Ibu ya. Tentunya dengan ada sistem yang terstruktur, ada mentoring ya, kemudian platform afiliasi online-nya yang sangat memudahkan siapa saja ya. Mulai dari saya kerjakannya sambil part time Bapak Ibu. Waktu itu masih sekolah ya, masih studi spesialis. Jadi mulai dari omset 1 miliar per bulan meningkat tahun depannya menjadi 2 miliar per bulan, tahun depannya lagi naik menjadi 4 miliar per bulan, double terus Bapak Ibu. Dan tahun depannya lagi menjadi 8 miliar per bulan dan sejak itulah saya mulai belajar ya untuk membangun yang namanya aset ya, aset-aset saya alhamdulillah per hari ini sampai saat ini dibangun dari income afiliasi ya. Dan bukan hanya saya membangun tim hingga ratusan afiliasi yang juga punya peluang income yang sama. Wow, itu buat saya luar biasa Bapak Ibu. Dan itu membuat saya berpikir bahwa bisnis ini bukan lagi tentang saya, tapi juga tentang banyak orang yang kami bisa tawarkan peluang di luar sana. Ya, izinkan saya buka slide saya dulu. Siapa yang siap belajar untuk melihat peluang afiliasi yang barangkali juga ini bisa jadi sesuai untuk Anda. Yang siap boleh ketik angka 1.
ya. Kenapa afiliasi ya? Oke, slide saya sudah munculkah dengan full? Oke ya. Nah, ada juga yang tanya sama saya, Dokter Yulia, ya, jadi Dokter Yulia sekarang lebih fokus di mana gitu ya, Bapak Ibu. Kalau dikatakan saya tetap adalah profesi saya adalah dokter ya. Kenapa? Kalau dokter bagi saya konsepnya itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada salah satu konsep di mana kita mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Dan ini peran yang saya ambil Bapak Ibu dalam peluang afiliasi ini karena menggandeng suatu komunitas kesehatan ya, wellness, ternyata melalui visi besarnya ini Bapak Ibu, saya akhirnya melalui peluang usaha ini saya memiliki visi besar Bapak Ibu, yang tadinya kalau jadi dokter saya mungkin di garda terdepan gitu ya, ketemu dengan pasien yang sudah sakit, tetapi di sini saya bisa membantu mengedukasi banyak keluarga Indonesia Bapak Ibu untuk tidak hanya sehat secara fisik gitu ya. Siapa di sini yang sepakat bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati? Boleh ketik angka 1 yang sepakat mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Yes, ya. Dan ini peran yang saya mau ambil. Kenapa? Karena dalam komunitas afiliasi kami, saya membangun tim yang bukan hanya nakes ya, tetapi non nakes pun banyak. Dan ketika kami mengedukasi para keluarga-keluarga ini gitu ya, oh ternyata mereka mengerti tentang value kesehatan yang mereka bisa bangun juga di dalam keluarga mereka ya. Dan ini menurut saya menjadi membangun juga kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Dan saya sangat percaya bahwa ketika sebuah keluarga finansialnya baik, ya, itu pasti kesehatan keluarga mereka juga lebih baik. Sepakat ya? Yang sepakat boleh ketik lagi angka 1. Kalau kita punya finansial yang baik, kesehatan mereka, keluarga mereka juga bisa lebih upgrade atau bisa lebih mereka fasilitasi. Yes, di sini saya temukan itu Bapak Ibu, bahwa dengan melalui peluang afiliasinya kami mengajarkan banyak tim afiliasi kami sehingga mereka juga bisa punya income sendiri. Wow, luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Mereka bukan hanya lebih sehat secara fisik, tapi juga secara finansial, sekaligus ya, mereka juga lebih sehat secara mental. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami mendampingi dalam prosesnya sepanjang mereka menjalankan bisnis ini. Karena Bapak Ibu membangun bisnis itu susah-susah gampang gitu ya. Kalau di bisnis konvensional kita sendirian, tetapi dalam komunitas ada banyak mentor, ada banyak teman-teman sesama afiliasi yang sama-sama punya mindset positif yang saling membangun ya. Ini yang akhirnya menyehatkan kita secara lebih sehat secara mental ketika kita membangun suatu bisnis ya. Oke Bapak Ibu. Nah, izinkan saya mengenalkan bahwa kenapa sih ya program afiliasi kami ini memang menargetkan kepada market wellness karena di tahun 2022 ini memang sudah terlihat Bapak Ibu ya bahwa megatrendnya bahkan belum puncaknya itu belum sampai. Jadi dari 2010 program wellness, konsep wellness itu memang sudah naik terus gitu. Dan terbukti ketika pandemi di antara semua market-market Bapak Ibu ya, itu semua udah terjun bebas, mulai fashion, makanan gitu ya. Banyak sekali pilihan untuk produk afiliasi ya yang dicari oleh masyarakat termasuk elektronik ya. Tetapi ternyata ketika pandemi ada satu lini ya bidang yang benar-benar tak tergoyahkan itu adalah wellness ya. Di mana bukannya down ketika pandemi ini artinya market trend yang udah teruji Bapak Ibu ya, malah tambah dicari. Bahkan setelah pandemi awareness orang-orang untuk wellness ini itu makin meningkat. Ditambah lagi dengan sosial media, arus informasi banyak sekali ya. Dan ini membuat market wellness ini menjadi suatu market yang tetap sangat-sangat baik untuk kita ambil Bapak Ibu peluangnya, dan ini bisa diambil oleh tim apa namanya komunitas dari yang berasal dari nakes maupun yang non nakes. Nah, program Ayo Pro kami adalah sebuah memang program wellness kesehatan perampingan yang dikombin dengan afiliasi ya. Dan apa bedanya afiliasi kami yang wellness dengan yang wellness lainnya ya Bapak Ibu, bahwa sistem afiliasi kami ini mengcover 54 negara. Bapak Ibu akan bisa membangun tim bukan hanya di seluruh Indonesia. Anda berkesempatan juga seperti saya untuk bisa membangun market di 54 negara ini, dan ini adalah the only one perusahaan saat ini ya yang saya ketahui satu-satunya perusahaan afiliasi yang berpartner
di 54 negara Bapak Ibu. Platform afiliasi yang 54 negara ya. Jadi kalau afiliasi TikTok, afiliasi Shopee ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Anda nggak bisa bangun tim ya. Udah Anda nggak bisa bangun tim, Anda nggak bisa bangun juga untuk di cover 54 negara. Dan ini adalah transaksi online. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kalau teman-teman bicara bahwa peluang sosial media, kita tahu bahwa sosial media itu sudah lagi nggak terbatas dengan lokasi, udah nggak terbatas lagi dengan tempat ya. Kita benar-benar yang udah masuk sosial media, kita bahkan bisa menjangkau negara manapun, di benua manapun, di kutub manapun ya, yang selama ada sinyalnya ya. Bahkan di hutan, di gunung aja sekarang Bapak Ibu ya, udah nggak ada apa namanya, nggak ada provider Telkomsel, nggak ada provider XL, selama ada Starlink pun bisnisnya jalan. Ya, benar nggak Bapak Ibu ya? Starlink aja udah masuk di Indonesia, di pelosok manapun. So, kalau sebuah platform afiliasi yang Anda pilih itu nggak punya platform untuk transaksi online global Bapak Ibu ya, artinya market Anda akan disempitkan dengan wilayah atau coverage daripada sosial medianya. Padahal sosial medianya aja coverage-nya udah internasional. Tapi kalau platform afiliasi Anda tidak internasional, bisa jadi Anda akan terbatas secara omset. Ya, ini kenapa partner-partner kami yang selama 15 tahun terakhir ini Bapak Ibu, mereka bisa punya market yang nggak pernah habis gitu. Karena marketnya global banget ya. Anda nggak perlu stok barang gitu ya. Dan barang akan bisa dikirimkan langsung dari perusahaan di partner 54 negara ini ya. Keren atau keren banget Bapak Ibu ya. Yang keren ketik angka 1, yang keren banget ketik angka 2 ya. Iya, ya, heeh, makanya kenapa saya langsung melihat 15 tahun, wow, ya, kalau this is the real industry ya, yang memang, kita pionirnya untuk afiliasi ya, karena udah 15 tahun untuk pionirnya afiliasi dan global pula ya, ini negara-negara udah saya tampilkan. Artinya Bapak Ibu ya, setiap program yang kami gandeng ini juga ya, ketika kita menggunakan teknologinya, ini juga teknologinya bergaransi internasional. Nah, itu yang kerennya ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kenapa dari semua ya program wellness kami meng-highlight program Ayo Pro atau program ramping karena melihat saat ini memang masalah kelebihan berat badan, masalah obesitas itu menjadi masalah yang mendunia ya. Di Indonesia kejadiannya meningkat terus dan biasanya kelebihan berat badan dan obesitas ini datangnya nggak sendirian, tapi bersama dengan teman-temannya tuh, mulai sakit jantung, hipertensi, ya, kolesterol, resistensi insulin, hingga fatty liver, kemudian juga diabetes, ya, cancer, hingga gangguan reproduksi, ya. Apalagi ditambah sekarang, ya, yang namanya lifestyle gaya hidup modern ya Bapak Ibu ya, suka gadget, pegang HP, kita mager ya, suka makanan manis, nggak ngeh tuh kalau udah pegang apa namanya, sudah pegang gadget, wah udah tahu-tahu scrolling ya, nggak nyadar ya, kita tahu-tahu udah pesen main makanan aja, GoFood, betul nggak? Siapa tuh yang kayak gitu ya? Saya nih, saya ya, bener nggak Bapak Ibu ya? Ini menjadi sedentary lifestyle yang akhirnya juga menjadi resiko hampir semua orang. Resiko kegemukan akan dialami hampir semua orang. Untuk itulah Bapak Ibu, kami mencanangkan sebuah program yang kami namakan ya, ini program ramping program susut 555. Ini adalah sebuah program yang dilakukan cukup 5 menit sehari ya, kemudian akan selama 5 hari itu turun 5 cm ya. Nah, banyak orang sudah diet, sudah mencoba berbagai diet, olahraga, minum teh herbal, nge-gym, minum obat, tapi banyak yang berhasil. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Lalu apa solusinya yang kita bisa berikan untuk mereka? Ya. Ini kami memberikan sebuah solusi yang kami namakan program aktivasi. Apa itu program aktivasi? Ya, ini adalah sebuah program yang membantu tubuh mengaktifasi kemampuan bakar lemak tubuh. Kita dengarkan video berikut ini. Halo, saya Dian dari Bandung. Saya juga berkonsentrasi dalam 7 hari. Saya Dian dari Bandung. Saya juga
saya Septi Hanum, saya turun 7 cm dalam waktu 5 hari. Saya Surlinda, saya susut 5 cm dalam 5 hari. Saya Dian dari Bandung, saya susut 8 cm dalam 7 hari. Saya Ulfa, saya turun 8 cm dalam 7 hari. Halo, saya Eci, saya turun 11 cm dalam 10 hari. Hai, saya Evi, saya susut 6 cm dalam 5 hari. Ya, program ini Bapak Ibu adalah sebuah program ya membantu tubuh mengaktifasi kemampuan bakar lemak tubuh sehingga para pengguna program mendapatkan manfaat seperti metabolisme lemaknya meningkat, ya, membantu untuk detoks dan melancarkan cairan tubuh sehingga membantu untuk merampingkan perut mereka dan menurunkan lemak tubuh ketika program dijalankan rutin, ya. Nah, langkahnya program kami cukup 3 langkah mudah sekali. Yang pertama adalah penggunaan smart device, ya, yang smart device ini kami patenkan, kemudian makan sehat dan nikmat, dan olahraga yang cukup sederhana, nggak perlu olahraga berat Bapak Ibu. Dan para pengguna program ini mendapatkan hasil setelah mereka mendapatkan, oh ternyata 5 hari susut 5 cm, mereka melanjutkan programnya sampai 30 hari dengan tetap pola makan yang sehat, olahraga yang simpel, ternyata bukan hanya susut 5 cm. Mbak Ratna ini sampai susutnya 15 cm, badannya lebih ringan dan berenergik ya. Mas Hermas ini turunnya 11 cm, dan kalau sekarang ketemu biasanya Mas Hermas langsung kelihatannya udah jauh lebih slim lagi ya Bapak Ibu ya. BAB-nya menjadi lancar dan nyerinya jauh berkurang ya. Dan ini ada Mbak Alida ya. Ini programnya dijalankan selama 30 hari ya. Perutnya susut sampai 16 cm, ibu 4 anak Bapak Ibu, dan total lemaknya itu bisa turun 5,7%. Bonusnya yang lain adalah kulitnya jadi kencang, cerah, bebas gelambir, BAB-nya lancar, dan badannya menjadi jauh lebih fit ya. Nah, ini Dr. Tommy Bapak Ibu ya. Beliau salah satu pengguna program kami, kebetulan dalam tim saya, ini sudah belasan tahun mengalami yang namanya pradiabetes, kondisi juga fatty liver. SGOT, SGPT-nya meningkat udah belasan tahun Bapak Ibu. Kebetulan Dr. Tommy ini, kalau saya tanya langsung, Tom, nggak berusaha ngobatin atau gimana pakai obat? Terus dia bilang, nggak berani minum obat Bapak Ibu ya. Dan beliau udah coba berbagai cara juga ya, tapi begitu launching program Ayo Pro ini, di mana beliau melakukan menggunakan teknologi ini digosok di perut yang cuma 5 menit sehari ya, kemudian pola makan sehatnya tetap akhirnya dijaga. Kalau sebelumnya dijaga pun nggak turun itu SGT SGPT-nya ya. Tetapi kali ini dengan tambahan teknologi device-nya, ternyata lingkar perutnya bisa turun 6 cm dalam waktu 1 bulan. Tetapi Bapak Ibu yang luar biasanya menurut testimoni beliau adalah yang nggak pernah terjadi sebelumnya, SGOT SGPT-nya menjadi normal, kolesterolnya jadi normal, asam uratnya jadi normal, dan HbA1c-nya membaik ya. Jadi ini suatu hal yang juga surprisingly kami ini Bapak Ibu ya, kami menggunakan teknologi microcurrent yang ternyata mampu mengaktifasi kemampuan metabolisme tubuh dalam hal terutama metabolisme lemaknya, karena memang teknologi ini membantu juga melancarkan sirkulasi limfatik. Nah, kita dengarkan buat teman-teman yang suka kuliner. Siapa di sini yang suka kuliner? Yang suka kuliner dan suka makan kalau pulang mau mudik ya, bener nggak ya? Pasti senang banget ya. Yang apalagi mau lebaran nih ya, bener nggak ya? Pasti kita pengennya makan, nggak mau nggak mau ditahan ya, aduh mumpung mudik nih. Nah, ini kita dengerin nih Bapak Ibu ya, buat yang doyan makan dan suka kulineran. Nah, keren ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa jadi solusi nih buat teman-teman yang mau mudik ya. Dan simpel sekali ya Bapak Ibu. Saya itu 7 5 hari. menit ya. Nah, sebenarnya teknologi yang kami gunakan, kalau Bapak Ibu bertanya ini menggunakan teknologi apa sih? Kami menggunakan yang namanya teknologi microcurrent. Ini salah satu contoh sebuah teknologi yang juga digunakan di klinik-klinik slimming ya. Ini teknologi microcurrent yang sifatnya non-invasif dan memang bertujuan untuk mengencangkan kulit sekaligus mengurangi lemak dan tanda-tanda garis halus dan kerutan ya. Tapi mesinnya besar Bapak Ibu ya, nggak bisa dan harganya juga jauh relatif mahal ya, ratusan juta nih gitu ya. Nah, kami punya teknologi ini kami buat suatu inovasi Bapak Ibu
ya. Teknologi microcurrent ini yang banyak digunakan di klinik slimming kami perkecil menjadi portable home device yang akhirnya bisa digunakan oleh siapa saja. Kenapa siapa saja? Kalau mesin besar itu harus ada operatornya, harus di training dan segala macam. Kalau ini sangat simpel sekali, ya bisa digunakan oleh siapa saja. Kapan saja, kenapa kapan saja? Karena alatnya cukup simpel dan portable, Anda mau gunakan pagi, siang, sore, malam, kapanpun dibutuhkan, bisa Anda gunakan, dan di mana saja. Kenapa di mana saja? Karena saking simpelnya kecil, Anda bisa bawa dalam perjalanan, ya. Jadi, nggak perlu nyari colokan-colokan listrik, Bapak Ibu, ya. Ini sangat-sangat efektif sekali. Kenapa? Karena inovasi microcurrent kami ini bukan hanya pada satu target, yaitu pada sel lemaknya saja ataupun kulit, tetapi kami menargetkan kepada beberapa area, multi target, bisa mencapai aliran limfatiknya juga, hingga ke jaringan otot dan fasianya. Nah, aliran limfatik yang lancar inilah Bapak Ibu yang membuat hasilnya bisa cepat sekali terlihat, karena dalam aliran limfatik ini memang fungsinya salah satunya itu adalah juga untuk metabolisme lemaknya ada di sana, distribusi lemak ada di sana, ya, fungsi detox juga ada di sana, Bapak Ibu, dan digosok di area perut karena memang di sanalah ya banyak sekali aliran limfatik kita yang sangat berhubungan dengan berbagai metabolisme tubuh, terutama metabolisme lemak, dan sumber masalah kita obesitas paling banyak itu di lemak yang ada di perut, lemak visceral, Bapak Ibu, ya. Sehingga ketika kita bisa membantu menurunkan lingkar perutnya, metabolisme lemaknya membaik, ternyata marker-marker kesehatan lain menjadi membaik. Dan pengguna program ini bukan hanya mendapatkan manfaat kulit gelambirnya berkurang, ya, stretch marknya berkurang, ya, dan lingkar perutnya berkurang, tetapi juga ada benefitnya lain, yaitu mengurangi rasa nyeri. Karena teknologi kita bisa menggapai hingga ke otot dan fasianya yang nggak bisa dikerjakan dengan mesin yang besar ini, Bapak Ibu, ya. Dan juga bisa menambahkan energi untuk di otot. Jadi buat sport antusias ini bagus sekali nih buat orang-orang yang suka olahraga, ya. Dan ini bisa membantu juga rawatan nyeri lutut akut. Ini dari sudah ada uji klinis dan studinya juga, ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar. Ya. Nah, ini manfaat lainnya ya yang bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu semua, ya, bukan hanya dapat rampingnya, dapat sehatnya, ya. Ini bisa dapat manfaat deep sleep-nya juga bagus sekali karena ada fungsi detox-nya di sana, Bapak Ibu. Tetapi buat teman-teman yang olahraganya aktif, ini akan bermanfaat sekali. Buat yang cedera-cedera otot juga sangat baik sekali, banyak sekali testimoninya. Bapak Ibu nanti bisa tanyakan kepada yang mengundang Anda. Dan bagi Bapak Ibu yang barangkali hanya, aduh saya ini suka kelelahan, keletihan pulang dari bekerja atau capek seharian, ini kan mulai mbak-mbak udah pada pulang ya. Biasanya kita suka nyari tukang pijat ya Bapak Ibu ya. Tapi ini bukan sekedar alat pijat gitu ya, tapi dia akan sangat mudah sekali untuk membantu merelaksasi otot-otot yang lelah maupun keletihan. Dan bisa sangat bermanfaat untuk juga membantu kalau Bapak Ibu ada orang tua di rumah untuk membantu merawat mereka, karena biasanya mobilisasi mereka sudah jauh berkurang, sehingga sirkulasi mereka nggak lancar, dan juga menyebabkan sistem imun mereka juga sangat-sangat drop ketika bertambah umur. Maka penggunaan program ini juga akan bermanfaat sekali untuk mereka. Jadi satu keluarga Anda bisa pakai. Ini salah satu testimoninya untuk Mbak Ratu yang untuk atlet maraton ya, dia lari kemudian ada cedera, sudah coba fisioterapi tapi nggak bisa berkurang, malah dia jadi seperti timbul luka bakar karena dia pakai ice gel gitu ya untuk meredakan nyerinya. Dan dia udah rest dari dunia maraton sampai ketemu program ini, ternyata 3 kali di treatment itu langsung membaik ya, mulai dari perlahan nyerinya berkurang karena memang udah sepertinya udah cederanya ya cukup berat gitu ya. Kemudian mulai bisa jalan sampai akhirnya udah bisa lari lagi walaupun barangkali staminanya butuh waktu ya. Tetapi ya ini betul-betul sudah juga dari ada studi penelitian yang menyebutkan bahwa dengan penggunaan microcurrent, teknologi microcurrent ini akan sangat membantu sekali untuk nyeri muskuloskeletal ya. Nah, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk testimoninya bagi saya mau mengundang salah satu tim kami ya. Sebentar. Oke, siapa yang
siap standby. Oke, saya barangkali secara karena waktu ya, saya mau mengundang ini mungkin apa namanya Mbak Tari nih, Mbak Tari boleh sebentar, Mbak Tari, apakah Mbak Tari standby? Mbak Tari, oke, nah Mbak Tari standby nih kayaknya. Oke, halo selamat pagi Mbak Tari. Ask to unmute, sudah bisa unmute sebentar, belum ter-unmute. Oke, ya Mbak Tari, Halo. selamat pagi. Waduh, fresh banget Halo, ini. selamat pagi, Dok. Ya, Iya, saya oke. pakai Mbak headset Tari dulu. sehat, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, puji Tuhan, Dok. Oke, Mbak Sehat Tari, dan ya sangat Mbak bugar. Tari, boleh kita karena waktunya agak mepet, tapi ada cerita menarik sekali nih Bapak Ya, Ibu, karena Mbak Tari ini benar-benar punya testimoni yang banyak ya. Beliau punya testimoni untuk program ramping sehatnya, plus testimoni juga untuk rasa nyerinya ya, betul nggak Mbak Tari? Nah, boleh nggak Mbak iya, Tari, apa betul, yang Dok. membuat keputusan Mbak Tari pertama kali mengambil program Ayo Pro ini? Silakan Mbak Tari. Iya, waktu itu saya mengambil keputusan bulat mengambil program AYOPRO karena saya sudah lelah dengan kondisi kesehatan, Dok. Ya. Waktu itu saya mengalami obesitas, jadi pernah singgah di kepala 9. Berat saya 91 kilo dulu, setelah melahirkan anak kedua dengan histori saya punya hipertensi pasca melahirkan. Saya juga punya histori saraf terjepit selama 2006, jadi saya kerjanya bolak-balik fisioterapi, kalau udah stres, kalau udah ya banyak kegiatan kumat gitu. Ditambah lagi saya merasakan umur masih kepala 4 ya dok, tapi saya sudah jadi jompo muda rasanya. Ternyata jompo Dan yang muda ya. bikin itu udah benar kemana-mana tuh bawa, oh ya minyak angin segala macam, gampang masuk angin, bangun gampang kebas gitu. Saya juga ada pradiabetes kebetulan dari histori keluarga dok. Dari keluarga mama dapat warisannya cukup banyak. Dan banyak sekali kondisi-kondisi kesehatan yang membuat saya akhirnya serius untuk memikirkan kesehatan saya. Jadi saya juga menjadi anak yatim di ya usia yang saya bilang saya belum siap ditinggalkan bapak karena bapak saya meninggal di umur 45 tahun karena sejarah sakit hipertensi dan kena serangan jantung gitu. Dan ditambah lagi dengan ibu mertua saya waktu itu kanker, dan dari keluarga juga banyak yang waktu pandemi itu menjadi ya dipanggil Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus mulai serius memikirkan kesehatan saya. Dari pengalaman obesitas itu saya sudah merasakan waktu itu saya sempat kena serangan vertigo dok. Saya ingat banget waktu saya gendong baby saya umur 7 bulan. Vertigo saya kumat. Jadi di tempat saya langsung mohon maaf muntah, pusing berputar-putar. Untungnya saya sempat taruh anak saya ke tempat tidur gitu ya dok ya. Jadi itu banyak sekali pengalaman yang membuat saya nggak bisa begini terus. Saya udah capek sakit dan minum obat-obatan karena saya juga punya histori hormon yang tidak stabil. Ya, saya dulu pernah punya kista miom, endometriosis semua lah dok. Ditambah Ini lagi dibolong riwayat semua ini alergi. ceritanya nih. Oke. Bener dok, ini bener. Banyak Oke. sekali Tapi tabungan kan sakitnya. banyak program tuh. Pasti di luar sana banyak yang menawarkan program. Lalu apa yang membuat Mbak Tari melihat Tuh, bahwa udah buat keputusan nih, saya harus benerin kesehatan. Tapi kan banyak yang menawarkan ya juga program kesehatan serupa. Apa yang membuat Mbak Tari betul. akhirnya tertarik dan memutuskan mengambil program Ayo Pro ini? Silakan. Ya, yang membuat saya tertarik ya karena memang saya pernah punya pengalaman program hamil itu 5 tahun dok. Jadi anak Ya. kedua pun 5 tahun dan saya sudah menjalani berbagai macam program menurunkan berat badan yang mulai dari saya pernah tusuk jarum, saya juga pernah ke dokter meminum pil-pil selama 2 bulan ya. Saya Ya. compare gitu ya dari obat-obatan saya kok cuma turun 1 kilo selama 2 bulan padahal saya udah minum berbagai macam obat. Saya udah coba ke herbal Chinese. Jadi memang perjuangan saya untuk naik turun berat badan itu udah cukup lama. Ya, di situ saya juga melihat bahwa oh kayaknya kalau saya harus memasukkan sesuatu lagi gitu, saya udah capek gitu. Saya butuh apa namanya dok ya, cara yang cepat karena mengingat kondisi saya sebagai caretaker dalam keluarga. Kebetulan saya merawat mertua yang sudah sepuh gitu. Saya harus standby juga merawat anak yang waktu itu masih baru berumur 2 tahun.
Nah, gimana saya bisa menjalankan fungsi saya secara maksimal sebagai seorang menantu, sebagai seorang istri dan ibu gitu. Kalau saya sakit-sakitan gitu, saya punya banyak foto-foto lama yang dimana saya cuma terbaring terkapar di tempat tidur. Terus anak saya itu yang mau nempel gitu, dia tiduran di paha saya. Itu yang membuat saya sedih gitu loh. Saya memikirkan mau sampai kapan saya begitu terus, ya nggak bisa. Akhirnya saya ketemu dengan IO Pro ini ya. Itulah saya pikir bahwa ketika kita berdoa tuh Tuhan kasih jalan. Karena saya cuma bilang gini, Dok, Tuhan, aku mau sehat, bagaimana caranya? Tolong bantu saya gitu. Ya itulah tiba-tiba ada jalannya Tuhan, saya ketemu dengan program ini, gitu Dok. Yang membuat saya akhirnya dulu bulat mengambil program ini adalah keinginan untuk sehat. Satu, yang kedua saya akhirnya mulai riset kecil-kecilan Dok, gitu. Ala ibu rumah tangga ya, gitu. Ya. Apakah memang program ini, teknologi ini sebagus ini? Nah, saya compare ya Dok ya, biaya-biaya yang sudah habiskan, bolak-balik fisioterapi gitu. Banyak sekali obat-obatan yang saya pikir kalau memang teknologi ini bisa membantu saya, bisa turun berat badan, saya mendapatkan kesehatan yang paripurna gitu ya. Ditambah lagi, dia support imun ya, itu yang membuat saya juga tertarik Dok. Kan dia support imun, membersihkan limfe saya gitu. Karena memang secara waktu itu obesitas saya merasakan banget gitu. Saya kalau gatal itu digaruk gampang luka, alergi saya gampang kumat. Itu kan berarti badan saya ini udah banyak banget toksin. Dan ya udah saya nggak mau setengah-setengah, saya waktu itu memutuskan ambil programnya. Dengan segala keterbatasan, saya pernah cerita ke Dokter Yulia, saya mengandalkan BPM Bapak Ibu, bank pinjaman Mama. Jadi saya mengajukan proposal ke ibu saya, Mama, saya bilang tolonglah saya, anakmu ini pengen sehat, bagaimana caranya? Tetapi memang saya sudah membuat perhitungan-perhitungan lah. Karena saya yakin dengan teknologi ini yang tidak dimiliki program-program yang lainnya yang sudah saya coba Dok gitu ya. Dan saya yakin ya itulah yang menjadi testimoni saya sekarang yang saya sebarkan Terus ke siapa saja. ketika memutuskan menjalankan program, apa result yang Mbak Tari dapatkan? Boleh nggak sharing sama teman-teman? Itu turunnya susutnya berapa senti, kilogramnya turun enggak, berapa lama? Silakan. Iya. Jadi sebelumnya saya mengambil itu kan sebenarnya nggak fokus ke program ramping ya Dok. Memang walaupun pengen ramping, tetapi saya fokusnya tuh ke pain management. Karena waktu saya mengambil program itu, Mas Hermas mengatakan ini bisa buat pain management, Mbak. Saya pikir, wah oke, saya butuh untuk saraf terjepit saya, Dok. Saya treatment ketika alat itu udah sampai ke rumah, saya treatment selama 3 hari berturut-turut, hanya 5 menit. Jadi saya waktu itu punya 2 problemnya, di area belikat kanan dan di pinggul yang sakit, yang terjepit itu ya, yang cenut-cenut, yang udah bolak-balik, tapi ya begitu 3-4 kali saya stres lagi, saya capek lagi, kumat. Nah itu di hari ketiga saya merasakan bisa dibilang 90% nyerinya berkurang. Itu yang bikin saya takjub Dok. Dan saya bilang 3 hari di compare dengan beberapa bulan saya bolak-balik ke rumah sakit, itu saya bilang, oh ya benar berarti alat ini sebegitu powerfulnya. Dan waktu itu setelah saya mengalami untuk nyeri saya jalankan, waktu itu masih program detox ya Dok ya. Belum yang intensif gitu. 7 hari pertama saya benar jalankan detox karena memang saya pengen sehat dan saya nggak pengen setengah-setengah. Saya jalankan itu di bulan pertama ya belum full disiplin. Jadi saya masih menjalankannya ya masih suka-suka lah Dok, masih comot-comot gitu ya. Jam tidurnya juga belum terlalu bagus, tapi ada resultnya di bulan pertama saya turun 4 kilo. Gitu. Oke, saya hubungin Mas Hermas, Mas saya turun 4 kilo deh, jadi happy banget Dok. Keren 1 bulan 4 kilo, di compare dengan waktu sebelum pakai Ayo Pro, 4 kilo itu saya harus dapat selama 1 tahun Dok. Diet mati-matian gitu, ngatur pola makannya, olahraga. Dan ini dietnya nggak mati-matian. Ini Dok, saya itu bilang ke Mbak Tika waktu itu ya, ini adalah program paling enak. Kenapa? Karena ketika saya setor foto makanan, saya itu malah dibilang Mbak Tika, Mbak Tari itu nasinya kurang banyak. Saya bilang, wah serius Mbak? Iya nasinya jangan terlalu sedikit. Karena saya saking pengen cepet turun, nasinya saya nggak begitu Mbak Tari, nggak begitu programnya. Saya bilang, oh ya ini diet paling enak karena saya kenyang gitu ya Dok ya. Dan yang membuat saya beda itu kan ketika saya masih obesitas, saya craving-nya tinggi ya Dok ya, gitu loh. Dan saya merasakan program ini membantu limfatik saya jadi lancar. Hal yang terlihat adalah ketika saya bangun tuh saya nggak pernah kebas lagi. Dulu jari saya tuh bantet-bantet.
Jadi bulat-bulat gitu ya. Begitu saya rutin gosok, saya merasakan luar biasa. Nah, waktu saya bilang sama Mas Hermas, Mas saya turun 4 kilo nih, saya excited banget gitu loh. Masih bisa turun nggak? Mbak Tari goalnya berapa? Saya bilang, ya udahlah saya pengen 10 kilo, dia bilang gitu. Bisa. Oke, yang penting Mbak Tari nurut, saya mentoring. Jadi di bulan kedua saya benar-benar lebih disiplin menjaga sesuai dengan checklist yang diberikan. Setelah bulan kedua itulah saya merasakan luar biasa, bukan hanya 10 kilo dok, dapat bonus saya turun 12 kilo dengan lingkar Wow, perut susut 20 cm. Itu yang 20 membuat saya, cm lingkar perut iya dan turunnya betul, bahkan 12 kilo di bulan kedua. Wow, iya benar, wow. benar dok. Keren Jadi saya banget punya itu, video, keren banget. Saya punya video tuh dok, saya punya video waktu saya udah turun sebanyak 12 kilo tuh saya videoin, saya dokumentasiin. Jadi saya Ya, happy banget itu saya bisa turun ukuran celana dan baju, saya bisa pakai lagi baju-baju saya zaman kuliah gitu ya dok. ya. Jadi bisa punya berat badan sebegitu. Ya mas saya masih ada target beberapa kilo lagi, tapi saya jalaninya sekarang nggak terlalu gimana-gimana karena saya pikir ini adalah jangka panjang ya dok ya. Saya Ya. menjalaninya dengan happy, program termudah dan apa yang saya harapkan itu bisa tercapai Jadi semuanya. dengan investasi yang dikeluarkan, worth it banget nggak Mbak Tari untuk secara kesehatan Mbak Tari? Kalau saya udah mengalami sekarang worth it banget dok, murah banget Bapak Ibu, saya bisa Oke. ngomong itu. Karena bukan hanya saya ternyata yang bisa terbantu oleh program ini gitu Nah, ya. betul. Saya mau dengar ceritanya Iya, tuh, Mbak Tari. Karena dengar-dengar Bapak Ibu begitu Mbak Tari dapat programnya merasakan manfaat, Mbak Tari mulai sharing-sharing. Akhirnya mulai ya jalankan bisnis afiliasinya ya Mbak Tari ya. Untuk iya juga betul. bantu kesehatan banyak orang juga. Nah, boleh nggak Iya. sharing sama teman-teman di sini tuh? Gimana tuh akhirnya dapat income-nya dari peluang afiliasi? Iya, jadi pengalaman waktu pertama itu kan saya mengajukan proposal itu sangat susah ya Bapak Ibu. Tapi mungkin karena mama saya ya udahlah kasihan gitu ya anak sendiri gitu ya akhirnya difasilitasi. Tetapi kan saya punya tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang sudah saya pinjam karena saya juga sudah merasakan hasilnya. Nah, jadi ketika saya sudah menjalankan program, saya nggak perlu banyak bicara gitu ya. Ketika mama saya datang ke rumah, mama saya kebetulan tinggal di Bandung gitu ya, mampir ke Jakarta, dia lihat perubahannya, langsing kan kamu sekarang, dia bilang gitu, saya cuma ketawa. Iya dong, aku bilang, mama mau ikut langsing, gimana caranya gitu loh. Aku mau ikut dong kalau gitu programnya. Karena mama saya juga obesitas Bapak Ibu ya, pensiunan PNS, guru ya. Jadi selama pandemi gitu aktivitasnya cuma ya nonton, ngemil. Boro-boro disuruh olahraga kalau kita lagi obesitas ngangkat pantat aja susah. Jadi setelah ibu saya melihat saya perubahannya seperti itu, dia dengan sukarela, Mama mau dong ikut programnya, gimana caranya? Oke, Mama saya bilang, Mama klien pertama saya coaching. Dan yang membuat saya happy adalah dari proses coaching itu mendampingi ibu sendiri kebahagiaannya bukan hanya sekedar melihat mama tiba-tiba WhatsApp, mama sekarang udah bisa jalan pagi, mama sekarang lututnya nggak sakit, mama sekarang udah nggak pernah lagi gampang pusing kalau kurang tidur segala macam. Jadi kebahagiaan saya sebagai anak bisa membantu ibu, mama saya bisa turun 5 kilo dok, Oke. menjalankan program ini, Ya, walaupun dan tidak dalam waktu 1 bulan. Betul, mama ya, saya ya slow lah ya namanya ibu-ibu tuh masih betul. agak-agak bandel gitu. Dan adik saya juga yang menjalankan hanya pola makan yang diterapkan di rumah bisa juga mengalami berat badan turun 4 kilo. Jadi saya so happy bisa membentuk keluarga saya. Ketika mama saya berhasil, tante saya juga tertarik gitu ya. Oh gimana gitu loh kak, aku mau dong. Dan waktu itu kalau boleh saya sharing satu testimoni lagi dari tante saya yang waktu datang ke pertemuan karena saya ajak, dia juga obesitas. Saya bilang mau sehat nggak tante, ayo jalankan programnya. Jadi dia datang bersama suami dok. Nah, ini testi baru yang saya juga lupa untuk sharingan ke teman-teman. Om saya itu dulu pernah kena herpes, dok. Jadi dia selalu kesakitan selama 1 tahun terakhir di luka yang dulu bekas herpesnya, di bagian punggung. Selalu cetat. Nah, saya bilang, sini, aku punya solusinya, Om. Jadi waktu itu aku langsung treatment di tempat, dok. Siklus 5 menit, punggung kanan, punggung kiri. Mas Hermas waktu itu lihat, saya bilang, ini buka baju nggak apa-apa nih, kata om saya. Karena di pertemuan banyak orang kan, saya bilang, nggak apa-apa, sini saya treatment. Saya treatment itu, jadi dia buka kemejanya cuma pakai kaos dalam, saya angkat, saya treatment punggungnya. Itu seketika dalam durasi 10 menit, tiba-tiba om saya tuh balik badan ke saya bilang,
kok punggung saya nggak sakit lagi ya, nyerinya hilang. Wow. Itu jadi testimoni baru yang saya share ke semua orang yang punya pengalaman dengan herpes. Dan waktu itu malam itu tante saya langsung bilang, oke, saya mau cobain programnya jalankan bersuami. Jadi dengan suami. Jadi suaminya pakai untuk pain management, tante saya pakai untuk berat badan obesitas. Iya, dan turun juga. Wow. Nah, dari keluarga yang sudah akhirnya merasakan manfaatnya, saya semakin believe dan pede terhadap programnya, Dok. Itulah yang membuat saya semakin terbuka. Ya, kalau gitu saya bisa cepet nih membalikan modal ke Modalnya. BTM ibu saya. Iya. Iya, betul. Saya terbuka akhirnya dengan afiliasinya. Dan puji Tuhan, saya mulai bercerita. Jadi memang modalnya hanya bercerita. Saya ceritakan kepada orang-orang terdekat, lingkungan keluarga, ya lingkungan di gereja gitu, teman-teman saya gitu. Hanya bercerita. Ya puji Tuhannya saya sudah berhasil membantulah beberapa orang lewat program ini, dan sekarang juga saya puji Tuhannya juga dapat tim, jadi lebih menjalankannya sesuai dengan sistem yang diajarkan mentor-mentor saya di sini, yaitu Mas Hermas, Mbak Tika, dan Dokter Yulia. Terima kasih, Dokter. Oke, jadi Mbak Tari, tadi saya mau meng-highlight bahwa dari pengguna program sampai akhirnya terbuka jalankan bisnis afiliasi, karena pertamanya joinnya karena lihat programnya, tapi kemudian jalankan afiliasinya, dan ternyata cukup simpel sekali untuk menjalankan bisnis ya Mbak Tari ya, karena didampingi bukan hanya program, termasuk untuk belajar untuk gimana dapat income-nya di afiliasi ini. Betul ya Mbak Tari ya? Oke. Benar. Oke. Dok, satu lagi Dok. Boleh nggak Dok? Oke. Satu lagi. Jadi buat saya komunitas ini bukan hanya membantu saya sehat, saya mendapatkan circle yang luar biasa positif, dan membuat saya juga jadi punya goal baru dalam kehidupan saya, menghidupkan mimpi saya kembali Dok, dengan kondisi lebih ramping gitu ya. Saya juga mulai pede lagi untuk bisa kembali ke passion saya. Dulu saya mantan MC Bapak Ibu, tapi karena obesitas kan dulu saya nggak punya keberanian untuk melakukan hal itu. Jadi ini membuat saya berani untuk mencapai goal saya lewat komunitas IO Pro. Itu saja Dokter, terima kasih kesempatannya untuk sharing. Thank you Mbak Tari. Semoga impian Sama-sama, Ibu Dok. sempat terkubur gitu ya, bisa didapatkan lagi melalui program IO Pro afiliasi ini. Thank you untuk sharingnya. Terima kasih Dokter. Ya, jadi Bapak Ibu tadi cerita dari Mbak Tari yang awalnya pengguna program gitu ya, kemudian akhirnya menjalankan bisnis afiliasinya. Nah, saya mau mengundang satu lagi juga ya, testimoni. Ini adalah dari salah satu tim partner kami juga yang barangkali juga adalah diundang oleh mengundang Bapak Ibu juga di sini ya. Beliau backgroundnya itu sangat-sangat sibuk luar biasa gitu ya. Seorang dokter spesialis yang dokter spesialis penyakit dalam yang prakteknya ada di beberapa tempat, dan kesibukannya juga bukan cuma praktek ya. Beliau juga mengajar dan juga sebagai seorang dosen dan konten kreator. Nah, ini kebetulan kita mau kasih profil karena Mbak Dokter Ika ini, nah ini Dokter Ika ya sudah muncul. Dokter Ika ini memang konten kreator ya, jadi sudah aktif di sosial media yang followernya banyak, udah sosial influencer, jadi waktunya makin sibuk. Nah, kita mau dengar ya, biar Bapak Ibu terbuka bahwa kenapa sih, apa sih yang membuat Dokter Ika yang sebenarnya mungkin kalau secara income dari dokter juga sudah ada gitu ya, jadi dosen juga sudah dapat, kemudian dari sosial influencernya sebagai konten kreator juga dapat, tawaran iklan juga banyak gitu ya, endorse juga banyak. Tapi apa nih yang membuat Dokter Ika memutuskan akhirnya bergabung dengan program afiliasi IO Pro? Dan Bapak Ibu, Dokter Ika ini saya kasih bocoran ya, bukan hanya Dokter Ika jadi afiliasi saja, Dokter Ika ini sudah menjadi leader ya, sudah membangun tim Affiliate Pro di seluruh Indonesia. Meskipun asalnya dari Surabaya, tapi timnya ini udah tersebar di seluruh Indonesia hanya dalam waktu singkat, nggak nyampe setahun ya Bapak Ibu ya. Silakan Dokter Ika, boleh nggak? Silakan sharing kepada teman-teman apa yang membuat Dokter Ika membuat keputusan mengambil peluang afiliasi IO Pro ini. Ya, halo semuanya. Salam kenal buat yang pertama kali bertemu. Saya bingung, saya cerita dari mana ya? Kenapa kok saya mau? Oke, jadi memang saya itu singkat cerita, saya sudah yang namanya menemukan income dari sosial media, dan memang betul seperti kata Dokter Yulia ya, penghasilannya itu memang sangat lebih dari cukup lah, lebih dari cukup, amat sangat gitu. Dalam sebulan saya bisa mengerjakan
sampai 20 sampai 30 proyek gitu. Nah, tapi pada saat yang bersamaan saya baru tahu bahwa yang namanya sosial media itu tidak bisa berlangsung terus-menerus gitu. Maksudnya gimana? Saya tahu di sini banyak teman-teman tuh pengen punya sosial media, pengen membangun dan sebagainya, which is good ya, bagus banget. Tapi saya menemukan beberapa teman saya yang mereka profesinya sebagai dokter, mereka buat konten. Masalahnya yang pertama, akunnya tiba-tiba menghilang, Dok. Jadi akunnya tuh lenyap gitu ya. Jadi itu adalah salah satu faktor resiko yang kita harus waspada gitu ya. Jadi tiba-tiba akunnya lenyap karena dia salah posting, terus tiba-tiba di-ban. Padahal akunnya udah lumayan besar, sekitar 80.000 dokter ortopedi. Kemudian yang kedua, juga karena yang namanya endorse itu ternyata tidak selalu melulu ada. Dan sejujurnya cukup menantang, Dok. Kenapa kok saya bilang menantang? Karena kalau kita kerjasama, kemudian kita mengerjakan satu proyek, itu request-nya tuh lumayan banyak. Lumayan banyak. Memang itu jauh lebih, ibarat kata bisa dikerjakan di mana aja ya, di depan, di rumah pun bisa dikerjakan. Tapi benar-benar menantang karena kita harus memenuhi yang namanya requirement tertentu. Ini harus sesuai, ini harus sesuai. Dan itu lumayan bikin pusing ya. Dan yang ketiga, karena saya merasa bahwa yang namanya penghasilan dari endorse itu mungkin suatu saat berkurang. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena pada kenyataannya teman-teman saya itu followernya banyak, ada yang 200.000, ada yang 300.000, tapi tidak selalu ada income-nya. Jadi on off gitu ya. Bahkan ada yang curhat sama saya loh Dok yang bulan kemarin nggak ada sama sekali. Sehingga kemudian saya mulai berpikir, oke, nanti suatu saat ke depan orang malah menggunakan AI. Banyak yang lebih mudah ya Dok. Bahkan sesama penyakit dalam tuh banyak yang sekarang mulai keluar. Kemudian mereka tuh lebih mudah daripada saya. Ya otomatis lebih cepat kalau ngomongnya, lebih enak jelasinnya. Mereka juga cantik. Sehingga saya ini berpikir, oke, berarti aku ini harus menyiapkan sesuatu gitu. Sesuatu di luar penghasilan sebagai ya social media influencer lah, whatever yang orang bilang, saya enggak ngerasa gitu sih intinya. Cuman di situ saya mulai belajar satu hal, bahwa bahwa yang namanya pekerjaan ini sebetulnya merupakan pekerjaan aktif. Kenapa kok saya bilang aktif? Ya kayak gini, kan setelah ini kita lebaran ya teman-teman. Pace saya untuk bekerja itu semakin ketat. Bahkan saya kemarin bikin video itu jam 4 pagi. Kenapa? Karena target dan yang namanya target saya di target tuh harus selesai, revisi harus selesai gitu ya. Jadi sebetulnya itu merupakan penghasilan aktif, walaupun penghasilan aktif yang lebih ringan dibanding yang lain, pekerjaan saya yang lain gitu ya, teman-teman tahu itu apa. Kemudian ya, jadi setelah itu saya cerita sama Mas Hermas gitu, dengan follower sebesar ini sebetulnya apa sih yang aku bisa kerjakan lebih lagi gitu. Harusnya bayanganku ini adalah fase di mana kalau kita berhasil bangun sosial media, kita harus bisa mulai memiliki penghasilan yang bisa dikerjakan di mana aja dan benar-benar passive income. Harusnya kan gitu ya Dok ya. Secara orang berpikir itu akan menghasilkan uang secara pasif. Pasif di mana kita tidak benar-benar setengah mati gitu ngerjainnya, tapi bisa dikerjakan dengan happy, bahagia gitu. Ya, terus saya diajari sama Mas Hermas. Jadi ini adalah suatu konsep yang namanya multiplikasi. Nah, setelah itu saya belajar gimana sih jadi yang namanya ikut afiliasi, programnya seperti apa. Awal jujurnya saya skeptis dan saya nggak mau ngerjain. Kenapa? Saya bolak-balik bilang sama Mas Hermas, itu sudah nggak ada waktu Mas gitu ya. Rasanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Belum lagi kalau jadwal ngajarku penuh gitu ya. Bikin PPT, bahkan rasanya mohon maaf ya, nafas saya nggak sempet. Jadi benar-benar lari-lari. Nah, setelah itu Mas Hermas bilang sama saya, Dok, nggak apa-apa Dok, tak bantu, tak backup. Dokter cukup kerjakan ini. Kemudian saya dituntun gitu. Jadi saya melakukan beberapa hal simple dan saya mengikuti flow-nya. Nah, setelah itu saya baru tahu ternyata rekening saya itu bertambah. Jadi memang kan ATM itu saya yang pegang gitu, bukan suami ya. Maksudnya dari bisnis ini ATM itu saya yang pegang gitu. Jadi saya perhatikan yang namanya income di ATM saya tuh sudah waktunya habis, terisi lagi gitu ya. Sudah waktunya habis, kok nggak habis-habis gitu. Dan saya berpikir bahwa income dari afiliasi ini sebulan kan 3 kali. Tapi kemarin baru ngobrol sama Mas Hermas, ternyata bisa sampai 5 kali gitu. Dan itu membuat saya semakin wow banget. Bahkan tanpa saya yang bekerja dengan amat sangat serius. Maksudnya saya mengerjakan ini hanya paling sehari itu 2 jam. Sejam, 2 jam. Ya mungkin nyapa teman-teman di grup, saya ngingetin, ayo masuk Zoom. Simple as that, Dok. Dan saya nggak nyangka, ini adalah bulan kedua saya benar-benar serius ya. Yang bulan pertama ini saya mendapatkan tanda petik pasif income yang kemudian saya
tidak menyangka itu bisa menghasilkan, karena saya di Surabaya 10-12 kali UMR pada bulan pertama gitu. Terus kan saya kayak, iya gitu, luar biasa, aku bekerja seperti apa ini kok bisa seperti ini gitu kan. Karena mindset saya bekerja adalah kita harus bekerja secara rajin, datang ke tempat kerja bla 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 gitu ya. Mencurahkan tenaga. Ini enggak. Oke, setelah itu saya bulan berikutnya saya mulai memutuskan untuk serius gitu. Ternyata setelah saya serius, saya juga baru dikasih tahu, oh masuk kualifikasi gitu ya, bisa dapet yang namanya jalan-jalan dan sebagainya. Saya tambah emis lagi, aku loh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus yang bulan ini tadi saya juga baru ngecek gitu, ternyata di atas sebelumnya lagi. Jadi ibarat kata sangat menyenangkan, kemudian sangat simpel dikerjakan. Bahkan ini bulan Maret di mana kita harusnya yang namanya bayar pajak dan sebagainya, pajak ya, bayar THR ya dok ya, THR kan 2 RT, kemudian sopir dan sebagainya, itu semua tercukupi, amat sangat tercukupi gitu. Bahkan masih ada lebih buat bawa anak-anak pergi gitu. Dan kalau sebelumnya saya itu berpikir, saya ini khawatir ya, karena saya merasa semakin tua. Pekerjaan apa sih yang long sustain saya bisa kerjakan sampai saya usia berapapun, tetapi dengan konsep yang bukan semakin kecil, tetapi semakin banyak gitu. Nah, konsep itu yang saya tidak ditemukan di sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya saya merasa bahwa saya ini bekerja, ya memang income saya cukup, tapi saya ini sendiri dok. Dan pada saat saya sendiri, otomatis tidak akan terjadi multiplikasi. Ya kan, sama kayak misalnya orang kemudian dia bekerja, misalnya dia nyangkul sawah, dia sendiri. Sama bedanya misalnya dia punya beberapa rekan, kemudian mereka mengerjakan hal yang sama. Itu pasti konsepnya beda, multiplikasinya terjadi. Jadi di sini saya belajar bahwa multiplikasi itu penting, itu sangat ada. Punya tim itu sangat penting karena di kasus saya nggak punya waktu. Tapi karena sistemnya ada, karena ada Mbak Tika, ada Mas Dermas, ada Dr. Yulia, ya saya hanya mengikuti, dan mohon maaf ya dok, saya nggak bisa full 100% hingga sekarang, saya hanya bisa memberikan 10% paling waktu saya, tapi dengan seperti ini, saya jadi tahu, oh berarti nanti suatu saat, kita kan karena hidup cuma sekali ya, jadi jangan sampai nafas kita itu menggos-menggos karena kita bekerja overload terus-menerus. Kita harus memilih mana yang cocok untuk dikerjakan, karena itu baik untuk kita gitu. Nah, kalau sebelumnya saya seperti kayak I don't have any other option. Aku nggak punya pilihan lain gitu ya. Pilihanku ya ini. Mau apapun yang terjadi, mau sampai titik darah penghabisan, mau aku batuk pilek, mau badanku sakit semua, aku tetap harus bekerja gitu. Dulu seperti itu, dok. Nah, sekarang saya menemukan satu konsep yang baru. Bahkan karena ini, saya kemarin saya sempat sharing ya sama Dr. Yulia kemarin yang kapan itu, bahwa saya ini sudah bisa bilang ke tempat saya bekerja, aku nggak ini ya, aku mohon maaf, aku nggak terima konsulan di atas jam 10 malam, aku tak tidur gitu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang kalau sudah terima telepon itu saya nggak bisa tidur sampai pagi dok. Dan itu selama 11 tahun sebetulnya sangat menyiksa. Tapi kan kayak I don't have any other option gitu. Aku nggak punya pilihan lain. Sekarang saya bisa ngomong, saya nggak apa-apa dok. Silakan bisa ke teman-teman yang lain gitu ya. Saya mau istirahat gitu supaya jantung saya lebih sehat, hidup saya lebih sehat gitu. Saya bisa say no dengan tenang, itu satu. Terus kedua, saya bisa nemeni. Kalau dulu nggak berani bilang say no karena nggak punya opsi lain ya dok ya. Punya, I don't have any other option. Karena mindset saya adalah kita ini kalau misalnya bekerja ya kita harus nurut sama atasan kan. Kalau misalnya kita nggak nurut, suatu saat waktunya surat diperpanjang dan sebagainya, kita bisa digeser gitu kan. Nah, yang sekarang tuh seperti kayak punya backup gitu ya. Backup dalam artian ya nggak apa-apa. Kalau misalnya aku harus lebih ringan, aku tahu kemana aku harus berjalan. Aku bisa mengerjakan ini dengan serius karena sebetulnya saya tahu di sini tuh saya bisa mengerjakan jauh lebih banyak. Sebetulnya dok, listnya tuh banyak yang bisa saya kerjakan. Jadi saya tuh kadang lihat list terus gini, waktuku gak ada Tuhan. Kadang itu jengkel. Tapi intinya, saya sudah bilang gini sama suami saya, pokoknya ya gitu, aku akan mengerjakan ini dengan amat sangat baik dalam 2 tahun, walaupun aku nggak punya waktu, karena setelah itu aku akan bisa mengubah jadwal kerjaku, supaya hidupku ini jauh lebih wajar sebagai seorang manusia, punya waktu istirahat, punya waktu tidur, kemudian dihargai dengan baik gitu ya. Itu kan hak untuk semua orang ya dok ya. Kemudian saya bisa punya waktu untuk keluarga. Nah, jadi kalau dulu teman-teman, saya tuh
misal nih orang tua datang sakit dan sebagainya, saya masih akan tetap kepikiran, waduh aku nih nggak bisa ninggalin pasien, karena kembali lagi kan pada akhirnya kita itu harus mempertimbangkan kalau kita nggak masuk nanti pasien akan turun dan sebagainya, itu selalu menjadi pertimbangan saya gitu. Nah sekarang kayak kemarin saya bisa nemeni gitu, nemeni dan saya nggak yang mikir gimana-gimana, udah tenang gitu, karena sambil nemeni pun bukan berarti saya tidak bekerja, saya bekerja. Dan saya tetap produktif dengan cara saya gitu ya. Mulai dari saya tahu apa yang harus dikerjakan. Sambil ngetik, sambil buka handphone. Dan itu masih menghasilkan, Dok. Ya. Ya. Jadi saya bisa cerita banyak karena kayak apa ya? Kayak dulu tuh saya nggak bisa ngelihat jauh ke depan. Aku akan bisa seperti ini, bisa seperti itu, nggak bisa. Sekarang saya kayak ya udah, aku akan mengerjakannya dengan baik. Goal saya adalah seperti Dokter Yulia. Saya ingin bisa nanti suatu saat punya jaring yang bagus buat anak-anak saya gitu ya, supaya mereka tidak harus mengalami apa yang banyak terjadi saat ini. Kayak pagi ini saya di WA 2 teman saya dirampingkan, mengalami perampingan gitu ya, sudah mau lebaran dirampingkan. Nah itu kan membuat kayak ikutan sedih ya gitu. Dan sebagai sisi baiknya juga teman-teman, selain membicarakan mengenai apa yang kita gain buat diri kita sendiri, banyak orang nggak sadar bahwa ini kan kayak bentuk pengembangan diri ya. Kalau kita berkembang dan kita tuh nggak tutup mata seperti ini ya, apapun yang orang lain katakan, kalau kita melakukan hal yang baik dan kita berkembang, itu kita akan bisa membantu banyak orang gitu. Maksudnya gimana? Sorry ya teman-teman, agak panjang ya, karena saya mau kita menyamakan persepsi gitu. Karena kebetulan saya memang punya grup yang kemudian kita sama-sama sharing mengenai sosial media, gimana cara mengelolanya, gimana cara membetulkannya dan sebagainya. Dan menjadi pertanyaan itu, banyak teman yang kalau begitu gabung tuh pertanyaan selalu sama, Dok, aku harus nanti gabung jadi affiliate? No, nggak pernah. Saya nggak pernah maksa, Mas Hermas nggak pernah maksa, Dokter Yulia juga nggak pernah maksa. Ini adalah satu kesempatan yang ditawarkan, kalau teman-teman mau silakan. Karena saya sudah mengalami bahwa itu benar-benar changing life gitu ya, banget. Dokter Yulia sudah merasakan, Mas Hermas sudah merasakan, dan kami ini cuma sharing. Tapi teman-teman feel free kalau di grup mau diajari mau apa, nggak usah khawatir. Kalau teman-teman benar-benar memutuskan mau yang namanya jadi influencer, saya juga akan menemani gitu. Karena prinsip saya dari dulu selalu sama. Saya percaya Tuhan itu baik. Kalau kita belajar untuk tetap jadi orang baik, berbagi, itu suatu saat pasti namanya berkat itu akan datang dengan sendirinya. Dalam hal ini berkat saya datang dari Dokter Yulia, dari Mas Hermas, yang saya nggak nyangka loh Dok. Dulu tuh saya bilang sama suami, kebetulan saya menjalankan bisnis, terus saya setor uang waktu itu sekitar 150, kembali enggak gitu ya. Terus saya bilang sama suami waktu itu, aku cuma mau jalan bisnis yang aku bisa kerjakan online dari manapun, karena aku dokter, aku nggak bisa sering-sering cuti dulu. Saya berpikir seperti itu, aku nggak bisa ninggalin pekerjaanku, dan aku hanya akan mengerjakannya kalau aku punya rekan yang memahami bahwa aku nggak suka maksa, aku nggak suka dipaksa. Aku pengen orang lain tuh tumbuh lebih baik. Kalau aku menemukan rekan yang seperti itu, aku mau mengerjakan. Kalau enggak, aku nggak mau. Gitu. Dan hingga saat sekarang, saya tuh banyak diajak Dok. Banyak. Tapi semuanya tak tolak. Bukan karena apa? Karena kalau kita bekerja, terus tidak dengan visi dan misi yang sama, keinginan yang sama, itu ya suatu saat pasti akan hancur. Gitu kan. Nah, jadi saya benar-benar bersyukur, kembali lagi teman-teman, kalau kita sebelumnya punya mimpi yang sudah lama terkubur, tadi Mbak Tari cerita ya, mimpi saya sebetulnya ya bisa dampingi anak-anak, bisa dampingi orang tua, pengen kayak Dokter Yulia, orang tua sakit dan sebagainya bisa dampingi tanpa pusing, itu adalah mimpi saya gitu. Kalau dulu saya kubur habis-habis gitu, gak mungkin guys, tidak mungkin terjadi. Hidupku adalah untuk, ya bukan untuk keluarga tapi untuk orang lain gitu. Sekarang tuh saya sudah bisa bilang, ya semua harus balance, semua bisa dikerjakan, semua maksudnya mindset kita tuh harus diubah, bahwa bukan berarti terus kita jadi dokter, kita menyerahkan hidup kita untuk pasien. Kita tetap bantu pasien, tapi bentuk membantu tuh macam-macam, ya kan? Kita bisa memberkati pasien loh, rekan-rekan. Maksudnya gimana memberkati? Banyak pasien sekarang bahkan datang pakai BPJS, pulang tuh nggak punya uang untuk naik Gojek. Banyak kayak gitu, dan saya menemukan pasien-pasien seperti itu. Alangkah menyenangkannya kalau kita praktek itu hanya dalam bentuk, yaudah aku nih praktek gitu. Tapi kamu nggak dari sini, jadi aku nggak akan pusing untuk yang namanya pasienku balik enggak ya, terus nanti pasienku beralih ke dokter lain apa enggak ya, nggak ini. Benar-benar full murni, suatu saat saya akan menjadikan profesi ini sebagai bentuk pengabdian saya gitu. Benar-benar murni, itu tujuan saya sih Dok.
Begitu dokter. Panjang ya, maaf ya teman-teman. Ini ceritanya agak mirip dengan salah satu tim saya yang Dokter Tommy itu, Dokter Ika. Beliau juga dosen S3. Jadi ketika mengalami kendala pembayaran gitu ya, bahwa ada apa tuh namanya itu ya, saya sampai lupa namanya ya, ada dana yang harusnya itu tertunda 6 bulan. Dia sampai nggak ngeh, tidak ngeh sama sekali itu tertunda karena dia sudah punya cadangan atau potensi income dari bisnis afiliasi ini, dan dia juga sharing seperti Dokter Ika bilang bahwa saya jadinya praktek ya nyaman-nyaman aja gitu. Memang betul-betul itulah pengabdiannya ke sana dan berusaha kita untuk membangun afiliasi income-nya dari sini. Wah, Dokter Ika keren banget ini sharingnya. Dokter Ika, ada yang mau ditambahkan barangkali buat teman-teman yang karena ini kan udah mau Lebaran, barangkali mereka mendengarkan peluang ini baru pertama kali gitu ya. Apa yang bisa Dokter Ika katakan kepada teman-teman yang barangkali, ini peluangnya keren nih, tapi mereka masih maju mundur cantik untuk mengambil peluang, yang masih ragu, barangkali yang mereka masih kerja atau masih juga praktek gitu ya, karena kan Dokter Ika juga masih praktek. Apa yang Dokter Ika bisa katakan kepada mereka, sesimpel apa sistem bisnis ini bisa membantu mereka berkembang income-nya, berkembang bisnisnya, berkembang income-nya. Silakan. Ya, jadi kalau saya boleh bilang apa pesan saya ya, ayo dilakukan sekarang gitu. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena tahun ini kita semua sudah merasakan bahwa yang namanya tahun ini adalah tahun yang sangat menantang ya, rekan-rekan. Kedepannya akan jauh lebih menantang. Jadi ayo persiapkan diri. Jadi yang pertama memang dalam satu hal itu kita harus bonek ya dok ya. Benar-benar bonek, bondo nekat itu harus. Saya sebetulnya dok, saya sudah pernah diajak untuk dikenalkan ke Dokter Yulia dan Mas Hermas. Itu 5 tahun lalu, rekan-rekan, 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, bahkan saya merasa sama Dokter Yulia. Jadi saya kemarin bilang gini sama suami, ini artinya Tuhan menginginkanku bekerja di sini, karena ini sudah kali ketiga. Jadi kali pertama dari teman saya tak tolak, kali kedua diajak sama Mas Hermas sama Dokter Yulia, saya juga waktu itu hewes-hewes gitu ya. Dan ini adalah kali ketiga saya gitu. Padahal kali ketiga saya, kalau saya lakukan 5 tahun lagi, gimana hasilnya? Ya saya sama Mas Hermas sekarang sudah senyum-senyum ya Mas ya, benar-benar punya tim yang besar banget. 5 tahun lalu, padahal rekan-rekan. Tapi ya sudahlah gitu ya, semua sudah berlalu gitu. Tapi yang jelas, saya sekarang usia 43 gitu. Kalau saya lakukan dengan baik dan benar, maka pada saat saya usia 50-an gitu ya, apa yang menjadi cita-cita saya, mimpi besar saya semuanya bisa tercapai. Saya rasa teman-teman di sini tuh banyak yang dokter ya. Artinya kalau memang ternyata teman-teman di sini tuh dokter, kita semua tuh sebetulnya punya sisi yang sama dok. Kita tuh pengen bantu orang. Tapi selama ini sisi untuk bantu orang itu selalu terbentur dengan kita sendiri tidak bisa hidup dengan baik. Baik dalam artian tuh bukan cuma masalah uang ya. Baik dalam artian balance. Keluarga nggak keurus itu ya nggak balance. Kesehatan nggak terurus. Kayak misalnya saya suruh olahraga setiap hari. Itu juga menjadi tantangan karena capek gitu ya. Karena benar-benar capek. Jadi ini merupakan fase di mana saya sekarang tuh kayak punya bayangan ini akan menjadi hal untuk membalancekan semua hidup saya. Dan saya akan kerjakan mulai sekarang, 5 tahun dari sekarang. Semua yang saya impikan itu bisa tercapai. Termasuk mimpi saya yang besar. Kebetulan saya tuh pengen banget melakukan satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi dananya nggak ada gitu ya. Di sini saya jadi tahu, oke Tuhan berarti lewat sini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pertama kali memulai, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Justru kalau teman-teman nggak memulai, nanti teman-teman kayak saya nyesel. Kalau ngapain waktu itu aku nggak ini, so nggak gitu, uang 150 juta kan ya nggak hilang gitu ya. Jadi lakukan mulai sekarang. Di sini nggak bayar gitu ya. PR-nya cuma satu, konsisten, nggak baper, mau maju, kemudian mau nurut, mau belajar. Ya, siapapun bisa berhasil. Mereka yang mau diajari, mereka yang pikirannya positif, dan mereka yang punya pikiran baik. Tapi kalau misalnya kita banyak mengeluh, kita banyak ngejudge, kita banyak merendahkan diri sendiri, merasa bahwa tidak ada kehidupan seperti itu, ya kita nggak akan pernah mencapai kehidupan yang baik. Gitu. Jadi semuanya berawal dari bagaimana mindset kita. Ini adalah kesempatan, ini adalah jalan di mana teman-teman diperkenalkan, silakan dipikirkan baik-baik. Karena nggak semua bisnis teman-teman bisa cari dari luar sana ya, silakan dicari bisnis apa yang pertama bisa dijalankan tanpa modal, kan pilihannya dua, dengan modal dan mau modal terserah. Yang kedua diajari, kemudian yang ketiga benar-benar punya sistem yang baik, konsisten diajari, ada pembimbingnya. Nggak ada, termasuk teman-teman pengen yang namanya
belajar internet marketing. Mas Mas bisa ngajarin, saya pun bisa sharing. Teman-teman boleh cari guru di luar sana ya, internet marketing. Saya jamin, teman-teman suruh bayar, habis itu belasan juta, habis itu dilepas. Nggak akan ada yang ngajari. Kenapa? Karena saya sudah pernah menjalankan hal seperti itu. Jadi kalau mau nyoba-nyoba, tanya saya gitu. Jangan sampai boncos kayak saya banyak-banyak. Oke, teman-teman. Semangat, justru karena ini tahun yang berat, mulailah dari sekarang. Oh, bukan modalnya 150 juta. Iya, Dok, dulu. Modal saya dulu sebelumnya. Bukan yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Di sini sebenarnya sebulan sudah balik modal. Sekarang kalau ditanya, ya banyak banget sudah income-nya. Oke, Dokter Ika, terima kasih banyak untuk sharingnya pagi ini, luar biasa. Semoga apa yang Dokter Ika sharingkan bisa menyentuh hati teman-teman, bisa menggerakkan hati teman-teman untuk segera membuat keputusan ya. Jangan sampai nyesel kayak Dokter Ika 5 tahun yang lalu ya. Dan saya doakan Dokter Ika semoga sehat-sehat bersama keluarga dan ini mau ada rencana perjalanan ya, semoga lancar nanti